terima kasih. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas waktunya. Malam ini di malam Rabuan saya dikasih kesempatan untuk sharing review satu kelas yang diselenggarakan oleh IHC namanya Clean Language. Ini memang agak terdengar baru untuk Bapak dan Ibu mungkin yang mungkin kalau yang baru minggu ini masuk ke grup Indonesian Hypnosis Center gitu agak kaget. Oh, tiba-tiba ada coaching gitu ya. Mungkin nanti di perjalanan pembelajaran Bapak dan Ibu di grup IHC akan ada banyak hal-hal yang menarik gitu ketika di IHC banyak sekali kelas-kelas terapan, ada metafisika, ada EFT, ada NLP, ada inner child gitu, karena memang kita memberikan pengayaan intelektual gitu ya kepada alumni di luar dari materi terkait tentang hipnosis gitu ya, karena selayaknya komitmen Indonesian Hypnosis Center dan komitmen dari Lembaga Olah Pikir Indonesia adalah bergerak di bidang psikologi, mind and teknologi gitu ya, yang kesemuanya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ternyata ekspektasi malam ini, Bapak dan Ibu, oh, tadi harapannya adalah hipnosis, ternyata yang keluar adalah kelas ini. Jadi, kelas Clean Language ini nanti akan diselenggarakan tanggal 30 31 Februari gitu ya, secara offline, sorry, sorry, secara online gitu dengan saya langsung. Dan malam ini untuk kelas reviewnya. Tapi sebelum saya akan mengantarkan, sebelum kita belajar ke sana gitu ya, tentu ada penghantar ya kelas review ini. Tapi agar tidak mengecewakan Bapak dan Ibu yang berminat malam ini untuk hipnosis, mungkin kita bisa berinteraksi dulu ya, Bapak dan Ibu. Silakan chat gitu ya, dari mana dulu gitu, karena di IHC itu sekarang Bapak dan Ibu sudah jadi keluarga. Kenapa keluarga? Karena IHC adalah lembaga pembelajar gitu ya, learning organization. Jadi ketika sudah masuk ke dalam, kita akan dampingi, kita akan berikan kekayaan sehingga Bapak dan Ibu lebih kompeten. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik di kolom chat gitu agar nanti para pembelajar dari eh, provinsi-provinsi lain gitu ya lebih tahu, oh ternyata Indonesian Hypnosis Center adalah lembaga terbesar di Indonesia gitu ya. Silakan. Oh, ada. Selamat malam, Master. Wah, dari Bekasi. Terima kasih. Ada Pak Weli juga. Selamat malam, Pak Weli. Selamat Silakan. malam. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Chat dari mana sih domisilinya? Biar nanti kita tergerak gitu. Karena salah satu keberhasilan peningkatan kemampuan adalah adanya supporting system. Nah, IHC dan alumninya adalah supporting system. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan ada keluarga kita dari tempat, atau ada juga pengalaman gitu ya, sama-sama alumni IHC tiba-tiba ikut, wah ini kayaknya aku kenal nih teman SMA, teman SD, bahkan ada teman SD gitu, kita nggak pernah tahu. Nah, malam Rabuan ini adalah malam yang digunakan untuk apa ya, berinteraksi, bersilaturahmi, yang biasanya dipandu dengan Pak Afifi, beliau sedang meeting malam ini, dan baru hari ini pun juga dadakan saya diminta untuk berbagi lah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, seperti biasa gitu ya, karena semangat kita adalah semangat hipnosis gitu ya, semangat memberdayakan masyarakat gitu ya. Kalau mau lebih dalam gitu, membangun masyarakat madani gitu ya dengan hipnosis gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, siapa yang sudah praktek gitu ya, yang sudah praktek hipnosis lah ya, tes sugesti gitu ya, terus visual apa, halusinasi, visualisasi, teknik-teknik sederhana hipnosis, siapa yang sudah praktek materi hipnosis selama sebanyak 10 kali, klik angka 2. Yang belum praktek gitu ya, klik angka 1. Seperti biasa, yang sudah praktek di atas 10 kali klik angka 2, yang belum klik angka 1. Di kelas malam ini ada banyak master-master nih. Ada Master Akso, ada Master Adi, Master Welly gitu ya, pembelajar yang lainnya banyak ada banyak gitu. Wah, baik Bapak dan Ibu yang masih satu, semangat terus gitu ya, karena hipnosis adalah ilmu keterampilan, ilmu skill, semakin diasah semakin terlatih gitu ya. Dan wah, terima kasih. Wah, mantap sih ya Pak Sofi. Ya, Pak Sofi udah mantep nih, pada nih Batam, menarik, ada Parangga. Oke, Bapak dan Ibu, baik, terima kasih. Baik, oke, sekarang pertanyaan ketiga gitu ya. Dari angka 1
sampai 10 gitu ya. Skala gitu ya, diskalakan. Ini kalau Bapak Ibu nanti dalam tema-tema terapeutik di skala ini. Kalau jika diskalakan dari angka 1 sampai angka 10, di nomor berapa semangat Bapak dan Ibu menggunakan hipnosis dalam kehidupan? Entah untuk self development, entah untuk people helper gitu ya, membantu orang lain. Angka 11 malah tuh Pak Hengki, mantap. Wah, Bu Yani satu ini masih yang jawabannya tadi atau bagaimana nih? Gitu. Dari 1 sampai 10. Kalau 10 semangat sekali gitu, memang bener-bener oke. Hipnosis bisa. eh, saya punya satu satu filosofi gitu ya dari seorang guru yang sudah wafat. Beliau pendiri PAS gitu ya. Saya lupa namanya gitu. Tapi kata-kata itu menusuk sampai kepala saya sampai sekarang gitu. Yaitu perjuangkanlah satu ilmu sampai satu ketika nanti ilmu yang kau perjuangkan akan memperjuangkanmu. Fight for some knowledge and then one day that knowledge will helping you. Jadi saat perjuangkan satu ilmu gitu ya. Di saat orang lain menjauh, kita mengejar itu. Ketika orang lain mencari-cari, kita akan menjadi orang yang ahli. Maksudnya apa sih? Jadi ketika orang meragukan, wah hipnosis apa sih dan segala macamnya, udah perdalam saja dengan fenomena feedbacknya, dengan fenomena apapun itu. Satu ketika nanti gitu ya, orang yang tadi menjauh dari kita akan mendekati kita karena kita sudah ahli gitu. Karena saya punya pengalaman itu. Saya belajar awal-awal belajar hipnosis gitu diragukan, dibilang pseudoscience, dibilang nggak apa, nggak ilmiah gitu. Ternyata hampir 5 tahun kemudian orangnya menghubungi saya gitu kan, Mas tolong bantu saya gitu. Saya bilang, wah saya pendekatannya hipnoterapi nih. Kalau memang mau silakan. Jadi terima kasih yang sudah share itu ya. Dimanapun Bapak yang bergerak, yakinlah ada satu hal yang Bapak dan Ibu akan dititipkan sama sama semesta nanti sama Tuhan itu sebagai agen perubah. Kenapa? Karena mau tidak mau hipnosis digunakan sebagai media membantu orang untuk berubah gitu ya. Dan ini tugas mulia seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Afifi gitu ya, bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia di mana orang punya fobia lalu dibantu fobianya hilang, punya trauma dibantu traumanya hilang, dibantu punya pengalaman yang tidak menyenangkan dibantu semua. Nah, malam ini mungkin agak unik. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan bahas satu pengantar gitu ya untuk kelas yang nanti akan diselenggarakan tanggal 30 31 yang namanya Clean Language gitu ya. Dan ini sudah beberapa kali di kelas-kelas yang saya adakan tuh saya informasikan bahwa ada satu pendekatan psikologi yang sudah hampir punah sebenarnya, sudah hampir punah gitu ya. Kenapa hampir punah? Karena sedikit orang yang mengembangkannya gitu ya, sedikit orang yang mengaplikasikannya, menerapkannya dalam tema-tema psikologi. Kenapa psikologi gitu ya? Kenapa saya berani sekarang mengatakan psikologi? Karena memang ini untuk pendekatan klinis. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah belajar coaching gitu ya, ada smart model, ada WFO. Nah, ini agak beda nih. Kenapa agak beda? Karena pendekatan coachingnya berbasis NLP, berbasis psikologi klinis, berbasis konseling gitu, agak dalam memang. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti yang mau mempelajari kelas ini di 2 hari, ya alam akan menyeleksi gitu ya. Dan ya kelas ini memang diperuntukkan untuk mereka yang serius gitu, untuk membantu dirinya sendiri atau orang lain gitu. Jadi ini adalah batch kedua. Kalau nanti diselenggarakan tanggal 30 31, rupanya batch pertama itu di bulan April. Tadi saya hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir 11 bulan gitu ya kelas ini tidak diadakan. Karena memang banyak kelas yang saya selenggarakan Bapak dan Ibu, ada Inner Child, ada Theta Healing, ada NLP, Practitioner, ada kelas Master NLP, ada Brief gitu ya. Ya, kenapa? Karena saya punya minat di situ. Karena saya juga meyakini gitu Bapak dan Ibu yang sekarang me, menceburkan diri gitu ya, menenggelamkan diri lah bahasanya gitu ya, atau berenang di hipnosis, otomatis butuh kekuatan itu. Karena kita nggak pernah tahu Bapak dan Ibu, hipnosis itu cukup berkembang dan kita nggak tahu klien seperti apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu sudah membranding diri sebagai seorang people helper atau hipnoterapis gitu ya, mau tidak mau, mindsetnya adalah mindset pembelajar. Kenapa? Karena teknologi terus psikologi terus berkembang.
Nah, izin dulu saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu trainer di Indonesian Influence Center gitu ya. Nama saya Yusila Sutianto. Di NLP sebagai trainer BNSP, saya praktisi resource therapy ya internasional dari Australia. Sekarang sedang mempelajari skema terapi itu lebih dalam lagi di ICTWSE, dan sekarang saya sebagai mahasiswa semester 5 psikologi di usia yang sudah tidak lagi muda gitu tapi masih punya minat belajar gitu. Jadi sekarang saya kembali belajar psikologi, dan menariknya ternyata hipnosis hampir bersinggungan gitu, dan malah banyak bersinggungan dalam sama psikoterapi. Dan itulah yang membuat saya semangat akhirnya. Plus saya ketemu komunitas IHC, komunitas pembelajar terbesar. Jika diperhatikan malam ini gitu ada 100 orang gitu. Mungkin kalau Pak Afifi yang ngajar bisa 300 200 orang. Tapi lagi-lagi niatnya adalah niat bagaimana memberdayakan diri, niatnya adalah bagaimana menjadi manusia penuh nilai, penuh makna itu ya. Salah satu hobi saya adalah naik gunung, cuman sekarang masih belum sempat jauh-jauh karena eh ya masih kuliah gitu, jadi agak sulit. Oke, ini saya Yusdillah Sutianto. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya menyiapkan diri untuk mendengarkan saya malam ini, dan saat Bapak dan Ibu mendengarkan saya entah bagaimana gitu ya. Ini menjadi pemantik gitu ya, menjadi pemantik agar Bapak dan Ibu nanti semangat lagi belajar. Nah, karena kan sekarang di Indonesia masih menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Salah satu salah satu model belajar yang sering kita gunakan di sekolah gitu atau di kampus gitu ya, ada namanya pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik itu tujuannya adalah menstimulasi cara berpikir seseorang gitu ya untuk lebih terbuka terhadap informasi. Saya ingin tanya sama Bapak dan Ibu sebagai pertanyaan pemantik gitu ya. Pernah nggak gitu ya kan menemukan kebuntuan, sekali lagi menemukan kebuntuan ketika melakukan entah itu hipnotis sorry ya. Pernah nggak menemukan kebuntuan ketika berhadapan dengan klien dalam tema klinis? Bisa entah itu kliennya takut, entah kliennya susah disugesti, entah kliennya resisten gitu ya. Silakan Bapak, pernah nggak ketemu klien gitu ya, yang tiba-tiba kliennya disugesti nggak mau gitu ya, ditanya-tanya nggak mau, di apa ya, oh pokoknya nggak mau lah, nolak lah gitu ya. Tapi dia mau dihipnosis. Wah, wah termasuk termasuk menarik nih. Baik, wah baik 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 baik. Dan pertanyaan pemantik selanjutnya adalah sampai sekarang belum berhasil menghipnotis orang. Wah, menarik Pak Ian. Baik, Pak Ian. Baik, ini kelas agak klinis gitu ya. Jadi simak dulu aja gitu ya. Nanti frekuensinya akan masuk gitu. Apa sih bahas ini gitu. Oke. Baik, tidak apa-apa. Jadi kalaupun ada kebuntuan, kecenderungannya ada satu tahapan yang tidak dilakukan. Kalau dalam sesi hipnosis gitu ya, biasanya yang jarang dilakukan adalah tes sugesti itu. Ingat, tes sugesti kita punya ada beberapa. Dan yang pertama adalah pre-talk. Ada pre-talk gitu ya. Ada pre-talk yang perlu disampaikan. Nah, kadangkala gitu ya, pre-talk ketika kita menggunakan kata-kata hipnotis, orang sudah resisten. Karena di kepala orang, kata-kata hipnotis itu berarti mempengaruhi. Gitu ya. Baik. Baik, yang belum berhasil tidak apa-apa gitu. Tadi saya karena ini memang klinis gitu. Tadi pertanyaan adalah ke ketika Anda berhadapan dengan klien yang tema-tema agak dalam, maaf gitu ya, traumatik gitu ya, pelecehan seksual gitu, sexual abuse, physical abuse, atau sesuatu yang memang agak dalam gitu. Jadi itu sudah perlu menyiapkan mental gitu. Baik, yang sudah pernah terima kasih sudah sharing gitu ya, tapi kita tidak akan bahas teknik hipnoterapi gitu ya. Malam ini kita akan bahas clean coaching. Ini saya, jadi gini, kalau Bapak dan Ibu yang sudah pernah belajar coaching gitu ya, keterampilan bertanya adalah salah satu model yang dibutuhkan. Karena hampir semua bentuk coaching gitu ya. Apa sih coaching ini, makhluk apa lagi nih ada coaching nih. Saya hipnotis aja belum bisa berhasil orang, tiba-tiba malam ini dikenalkan dengan istilah coaching. Oke, coaching berarti pendampingan gitu ya. Kalau mau digunakan istilah terminologinya berarti eh, media yang digunakan untuk menghantarkan seseorang. Tapi bahasa Inggris adalah coach. Coach itu berarti gerobak gitu ya. Gerobak, bukan gerobak ya. Kalau pernah lihat film-film zaman dulu di Inggris gitu ada
ada apa bahasanya kalau coach ya coach bahasanya kita apa ya kayak delman gitu ya delman di depannya ada kuda gitu. Nah coach itu berarti satu 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 kendaraan lah bahasanya digunakan untuk mengatakan seorang akhirnya berkembang berkembang ada konsep namanya coaching ya pendampingan kemitraan gitu ya gimana kita menghantarkan seseorang untuk eh, maju menuju perubahan. Nah, skill coaching ini gitu ya adalah skill yang dibutuhkan. Bahkan sekarang coaching juga dipakai untuk dunia pendidikan, untuk bisnis. Bagaimana orang pada akhirnya menggunakan sumber dayanya untuk untuk sampai ke titik tertentu. Nah, saya ingin mulai dengan satu quotes malam ini gitu ya, memberikan pertanyaan pada klien setelah mendengarkan keluh kesahnya adalah langkah awal melakukan perubahan. Jadi dalam konsep pre-talk keterampilan bertanya dibutuhkan. Bahkan saya berapa kali gitu ya dengan coaching ini gitu ya, tidak perlu pakai teknik sugesti dalam lagi gitu, tidak perlu masuk ke dalam kondisi trance lagi gitu. Jadi coaching ngebantu banget. Oke, jadi kalau kata Eugen ya Lonesco gitu ya, bahwa dalam sesi-sesi terapeutik gitu ya, ternyata pertanyaan itu bisa mencerahkan. Makanya dalam kurikulum mereka belajar ada konsep namanya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu tujuannya adalah tadi membuat seseorang mencari ke dalam dirinya sebuah jawaban yang akhirnya ternyata jawaban itu terkoneksi nantinya. Nah, coaching ini sebenarnya dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sebagai seorang psikoterapis. Bapak dan Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, bisa atau tidak bisa ketika Bapak dan Ibu sudah berhadapan dengan orang dan menggunakan hipnosis, lalu membantu dia untuk berubah, itu sudah disebut dengan psikoterapis. Tapi pendekatannya berbasis apa? Hipnosis. Berbasis apa? Hipnoterapi. Nanti dalam proses pembelajaran, Bapak dan Ibu akan ketemu namanya CBT, akan ketemu namanya ini coaching ini gitu. Kenapa? Kenapa dibutuhkan gitu? Karena kita lagi-lagi nggak tahu semesta mengirimkan siapa kepada kita, Tuhan mengirimkan siapa kepada kita untuk kita bantu. Nah, coaching ini adalah salah satu skill yang dibutuhkan, termasuk keterampilan bertanya. Karena ketika pertanyaan kita tepat gitu ya, mau tidak mau akan terkoneksi lah sumber daya yang ada dalam pikiran si klien. Gitu ya. Jadi bukan jawabannya itu ya, it's not the answer that enlightenment, but the question. Bukan pertanyaan yang mencerahkan, tapi jawabannya. Gitu ya. Oke, ini ilustrasi coaching Bapak dan Ibu gitu ya. Ini kalau dilihat di sini ada kotak-kotak gitu ya. Nah, kotak-kotak ini ibaratnya adalah neuron-neuron lah bahasanya. Kotak A, kotak B. Nah, di setiap kotak ini adalah informasi atau gudang memori, sekali lagi, gudang memori yang Bapak dan Ibu miliki. Maksudnya apa? Misalnya gini, waktu usia 14 tahun kita pernah punya masalah. Lalu di 14 tahun itu kita punya keterampilan untuk menyelesaikannya, ada solusinya. Nah, memori itu akan tersimpan di salah satu box, itu ya. Di salah satu box. Lalu seiring perjalanan waktu, kita lupakan memori itu, tiba-tiba di usia 20 tahun kita punya masalah yang sama, gitu ya. Nah, memori solutif itu terpendam tuh di subconscious mind. Sekali lagi, memori yang pernah terjadi dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah itu terpendam. Nah, ketika seseorang dalam keadaan yang emosional, stres gitu ya, buntu, biasanya memori itu akan benar-benar terpendam. Nah, ketika ada satu pertanyaan yang menstimulasi, memori yang ada di bawah itu akan muncul, membantu memori baru yang namanya rekonsolidasi memori. Ini agak akademik lah, mungkin agak agak terlalu agak apa bahasanya ya, eh, agak literatur, agak literatif gitu ya. Jadi apa sih yang disebut dengan rekonsiliasi memori itu kan yang terjadi dalam proses psikoterapi, yang terjadi dalam proses hipnoterapi. Jadi ada memori lama yang direpresi, yang disimpan, lalu ada memori baru yang dimana memori baru ini adalah tadi eh, informasi-informasi baru yang kita dapatkan. Nah, memori lama ini kan kumpulan keyakinan, kumpulan nilai, kumpulan pengalaman yang jauh tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau kata Sigmund Freud, ini adalah pengalaman-pengalaman yang kita represi atau kita lupakan. Lalu ketika ada memori baru yang berhubungan dengan sugesti, dia akan bertemu nih, namanya miss and match, akan di-matchkan. Nah,
hipnoterapi, coaching, CBT, psikoterapi, apapun itu tujuannya adalah tadi mempertemukan memori baru dengan memori lama. Kenapa? Memori lama atau ada di kotak box ini ada sesuatu mungkin tidak memberdayakan. Oh, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak mampu, aku tuh marah, aku tuh nggak bisa memaafkan. Itu tersimpan jauh di pikiran bawah sadar. Nah, hipnosis, coaching, CBT atau apapun itu dia muncul dengan pemahaman baru, dengan pemaknaan baru, sehingga dia akan mengubah pengalaman-pengalaman atau persepsi dari yang pernah terjadi di masa lalu. Ini ibaratnya gitu ya, menghubungkan informasi yang ada di klaster memori seseorang untuk tujuan tertentu. Kita punya klaster-klaster memori Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat neuron-neuron otak kita gitu ya, ada bagian yang kecil, ada bagian yang besar, lalu ada jaringan-jaringan itu adalah menghubungkan. Itu adalah jaringan terhubung di mana informasi A dan informasi B kalau terhubung akan menjadi satu satu pemahaman baru dan itu bekerja setiap hari, gitu ya. Nah, tadi menghubungkan informasi di memori gitu ya. Cluster memori adalah sumber daya yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalahnya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita adalah kumpulan memori gitu ya. Ketika ada satu memori yang besar sekali tapi tidak memberdayakan, maka memori-memori yang lain pasti akan lemah. Nah, hipnoterapi tujuannya adalah mengurangi fungsi memori ini, memperbesar memori lain gitu ya. Karena memori ini sifatnya apa? Tadi informasi. Ya kalau dalam psikologi namanya long term memory. Dalam dunia hipnoterapi disebut pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar adalah kumpulan atau gudang memori dan pikiran bawah sadar adalah pikiran yang tidak pernah beristirahat. Karena apa? Dari pagi sudah bekerja, siang hari bekerja, dan dia akan berkomunikasi terus. Sampai kita tidur pun dia akan bekerja. Karena saking banyaknya apa ya gerakan-gerakan lah bahasanya yang bergerak otomatis nanti ada memori terlupakan makanya ada orang bisa lupa gitu karena ini aktif terus gitu. Nah, fungsi dari hipnosis adalah tadi mengurangi intensitasnya sehingga orang lebih fokus. Kalau coaching apa? Tadi orang fokus mana sumber daya yang ingin diakses gitu. Ya, karena semua memori adalah bisa memberdayakan gitu ya, termasuk marah, termasuk sedih itu memberdayakan. Jadi dalam coaching gitu ya, pertanyaan yang diajukan adalah stimulasi agar seseorang berpikir bagaimana memaksimalkan kemampuannya. Coaching adalah kemitraan, yes. Apa tuh kemitraan kerjasama antara klien dan sama seorang coach gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan bersama-sama gitu ya bergerak ke dalam titik tertentu. Satu guru gitu ya, satu guru di Indonesia yang jarang-jarang terekspos adalah namanya Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya prinsip Ki Hajar Dewantara itu prinsip coaching. Kenapa? Guru berdiri di depan, memberikan contoh. Guru berdiri di samping, mendampingi. Guru memberikan semangat jadi di belakang. Sama sekarang ketika Bapak Ibu sebagai seorang psikoterapis, sebagai hipnoterapis, ia di depan memberikan contoh, memberikan harapan, memberikan apa keyakinan kepada klien bahwa dia mampu. Di samping mendampingi klien untuk bisa bergerak sampai di belakang memberikan motivasi. Ya, prinsip itu dari Ki Hajar Dewantara kita bisa gunakan dalam sesi-sesi coaching kita gitu atau dalam sesi hipnoterapi kita. Jadi jika diibaratkan gitu ya, misalkan di sini ada satu kotak merah yang arahnya ke kanan, lalu ada kotak biru gitu, ada kotak kuning gitu ya. Lalu bagaimana setiap kotak-kotak ini kan tadi kan saya bilang, kotak-kotak ini isinya adalah memori, adalah pengetahuan, adalah sumber daya. Lalu tujuan coaching adalah bagaimana semua sumber daya ini berfokus kepada titik paling bawah nih, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan bagaimana akhirnya orang tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah itu saya tidak butuh orang lain. Saya teh hanya butuh diri saya sendiri gitu untuk meyakinkan diri bahwa saya mampu. Lalu bagaimana caranya? Ya ditanya sama si coach, gimana kira-kira agar kamu bisa mampu ke sana? Kenapa coaching ini dibutuhkan untuk Bapak dan Ibu sebagai seorang psikoterapis gitu? Karena terkadang sugesti bisa bias. Kenapa sugesti bisa bias? Karena klien merasa bukan dirinya. Apalagi kalau tipe-tipe Bapak dan Ibu adalah tipe-tipe yang apa ya? Yang ngasih ngasih ikan. Oh, mulai hari ini seterusnya kamu begini 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 begini. Ya, itu akan menjadi
bias kepada klien karena apa? Klien merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu kan kamu bukan saya. Kalau Bapak dan Ibu sudah belajar sampai level coaching ini, Bapak dan Ibu sudah meruntuhkan jubah-jubah otoritas itu, bukan. Karena coaching pendampingan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah belajar coaching di ICF atau di lembaga-lembaga lain, hampir semua bentuk coaching adalah bagaimana kita sejajar dengan klien gitu ya, eh, punya punya pemahaman yang sama bahwa kita sama-sama ingin menuju titik tertentu gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu malam ini baru mengenal coaching, beruntunglah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena ini adalah skill itu yang dibutuhkan di era abad 21 ini. Karena apa? Sebagai seorang psikoterapis, kemampuan bertanya itu penting gitu ya. Baik, ini dia ilustrasinya bagaimana kotak-kotak memori ini difungsikan, dimaksimalkan untuk mencapai satu goal tertentu. Kenapa ada teman-teman yang akhirnya stuck gitu ya? Si klien udah dikasih sugesti A, dikasih bahkan sampai nasehat, udah bukan level sugesti sama nasihat sudah beda gitu ya. Nasihat itu berarti, oh kamu harusnya begini begini begini. Tapi kalau sugesti ada dibutuhkan. Tapi kalau sudah ibu bermain di level, bapak ibu bermain di level coaching itu udah beda banget. Nuansa klinisnya tuh dalam gitu, dimana kita level empatinya tinggi. Jadi beruntunglah bapak dan ibu kalau nanti tanggal 30 31 belajar di kelas ini karena kelas ini rupanya sangat jarang dan di Indonesia juga jarang yang mengembangkannya gitu karena ada beberapa guru yang akhirnya dia fokus ke hal lain gitu. Karena saya nggak mau ilmu ini hilang, ya saya memberanikan diri gitu untuk mengembangkan ini karena saya yakin ada orang di sana yang membutuhkan ini. Ada ada manusia gitu yang saat ini punya masalah dengan mental blockingnya, dengan keyakinannya, ya dia butuh skill ini selain dari hipnoterapi, ya. Oke, ini tadi dia bagaimana kotak-kotak memori atau klaster-klaster memori yang ada di dalam benak kita dimaksimalkan untuk mencapai satu tujuan, gitu ya. Karena ini adalah psychological coaching, berarti bahasnya psikologis, bahasnya psikologi gitu. Karena memang orang yang bikinnya seorang konselor, seorang psikologi klinis gitu. eh jadi nanti kalau Bapak dan Ibu belajar, apa sih tujuannya gitu ya? Tadi mengenal filosofinya bagaimana, metodenya seperti apa, sampai tekniknya gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu kemarin yang batch pertama ingin masuk lagi, silahkan dengan senang hati karena tujuan saya bukan hanya untuk mengajarkan, tapi ingin memberdayakan dan mengembangkan gitu sehingga akhirnya Indonesia sadar dengan coaching gitu ya. Oke, ya metodenya apa? Karena ini online ya berarti ada ceramah, ada praktek, ada diskusi gitu ya, dan mempraktekannya gitu. Dan dalam sesi-sesi klinis gitu ya, saya menggunakan ini Bapak dan Ibu dan itu ngebantu banget gitu. Apalagi kalau sudah ketemu klien yang tadi ya sexual abuse, physical abuse, traumatik apa psikosomatis, terus yang dalam-dalamnya agak klinis gitu. Klinis itu kan udah berhubungan sama memori yang direpresi banget gitu ya. Lalu bagaimana mengolah perubahan gitu ya? Ini ada satu rumus gitu. Bagaimana rumus perubahan? Ada C sama dengan D kali F kali V kali F kali R. Keterangannya apa sih? Jadi gini, perubahan itu seringkali terjadi karena adanya ketidakpuasan. Sekali lagi, perubahan seringkali terjadi karena adanya ketidakpuasan, entah ketidakpuasan dalam keadaan saat ini sama diri sendiri atau apapun itu. Hampir semua perubahan dalam diri kita karena kita tidak puas dalam keadaan saat ini. Lalu ketika orang merasa tidak puas sama keadaan saat ini, dia punya visi, aku ingin apa? Ya sama, sama halnya seperti sekarang Bapak dan Ibu ikut kelas hipnosis, pasti ada visi tertentu yang ingin dicapai. Saya Bapak dan Ibu tahun 2009 gitu pernah berucap, pernah bermanifestasi gitu ya. Saya ingin belajar satu ilmu gitu ya, yang ilmu ini tidak tergantikan oleh teknologi, gitu ya. Akhirnya ketemu sama NLP waktu itu. Lalu saya belajar hipnosis. Akhirnya berhubungan. Jadi kalau Bapak dan Ibu belajar hipnoterapi, ini adalah ilmu atau pendekatan yang tidak tergantikan dengan AI. Saat ini AI sudah kemana-mana gitu, tapi hipnoterapi nggak bisa. Karena apa? Human touch, sentuhan manusia gitu ya. Nggak bisa tergantikan. Saya bikin, silakan sekarang Bapak ini di ChatGPT sudah bilang saya lagi bete nih, tolong kasih saya jawaban dong bagaimana misalkan bete, bete saya itu ChatGPT bisa jawab. Tapi merasakan eh, perasaan sakit itu
bukan fungsi robot, fungsi manusia. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah belajar hipnoterapi, diperdalam. Karena apa? Ini ilmu yang satu ketika akan membantu Bapak dan Ibu gitu. Karena ilmu ini gitu ya tidak akan tergantikan oleh AI, tidak akan tergantikan oleh robot, tidak akan tergantikan oleh teknologi gitu. Karena apa? Ini manusia, social interaction, sosial fenomena. Orang butuh divalidasi, orang butuh didengarkan. Itu fungsinya manusia. Dan hanya manusia yang bisa melakukan itu, bukan robot gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah ikut hipnosis dan punya visi sebagai psikoterapis, ya dikembangkan gitu. Jangan tiba-tiba menghilang atau bahasa dulu teman-teman dalam dunia pemerintah ada gugur gitu ya. Gugur sebelum bertumbuh, gagal dikit nyerah, gagal, jadi resiliensinya nggak ada, ketangguhan mentalnya nggak ada. Jadi jangan gugur sebelum dapat hasilnya gitu. Jangan gugur sebelum ada orang yang datang, tolong dong Pak Daud, aku ini begini Pak Daud. We never know. Jangan gugur sebelum bertumbuh. Itu saran saya gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami itu gitu ya. Aduh, kayaknya nggak bisa nih, gagal terus. Tapi enggak, IHC adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena ada Mas Opan, ada Pak Weli, ada Pak Daud, ada Bang Akso, ada Mas Adi yang siap membantu gitu ya. Bahkan kita nanti ada kopdar-kopdar gitu. Itu dia, ini dia rumus perubahan. Ada visi. Kalau sudah ada visi, ada langkah awal, milestone. Jadi ketika Bapak dan Ibu kemarin ikut kelas fundamental IHC, itu milestone-nya. Jangan sampai sudah melangkah satu tiba-tiba mundur gitu ya. Tapi itu pilihan itu. Ada orang yang ya nggak salah juga gitu ya. Ketangguhan mental itu kan penting gitu. Yang sudah berjuang di awal tiba-tiba melalui kebuntuan dia mundur. IHC bisa hadir kok sama Bapak dan Ibu di 24 jam itu. Bahkan para trainer udah banyak nih di Jakarta. Sudah hampir 60 apa berapa banyak tuh. Silakan berkomunikasi. Tapi tetap gitu ya, pasti ada resisten. Makanya kalau dalam dalam dunia psikologi ada namanya relapse, kambuh gitu ya, atau gugur, atau menyerah, atau giving up. Ya boleh-boleh aja gitu, bukan nggak boleh. Tapi resiliensi itu kan sekarang adalah tema yang sedang diangkat di permukaan gitu ya, bahwa orang bisa bouncing back gitu, bisa jatuh dia bangun. Dan kita punya skill itu. Jadi Bapak dan Ibu pahami ini gitu ya, bagaimana mengelola perubahan, yakinkan bahwa ya pasti orang, si klien datang ke kita itu pengen perubahan karena dia nggak puas gitu ya. Tapi dia punya visi. Nah, kita membantu langkah pertamanya dia, kita membantu apa, bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangannya. Salah satu filosofi dari hipnoterapi adalah namanya ego strengthening, penguatan ego. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud, bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di hadapan klien adalah menguatkan pilihan berpikirnya. Sekali lagi, kehadiran Bapak dan Ibu di hadapan klien adalah menguatkan egonya, akunya. Ego artinya aku. Aku tuh pengennya apa sih? Oh, aku pengennya sukses. Ya berarti kehadiran Bapak dan Ibu untuk membuat mereka sukses. Aku tuh pengennya apa sih? Aku pengennya berubah. Berarti kehadiran Bapak dan Ibu sebagai coach adalah memperkuat pilihan-pilihan berpikirnya sampai nanti akhirnya dia sampai ke tujuan itu. So, itu filosofi kita sebagai hipnoterapis, suportif. Kalau kata Milton Erickson gitu ya, salah satu keberhasilan hipnoterapi adalah bagaimana membuat orang melakukan sesuatu yang sudah ingin dilakukannya. Maksudnya apa? Ada orang datang ke Pak Daud nih, Pak Daud, saya ingin berhenti merokok dong. Ingat, ingin berhenti merokok. Vision. Dia sudah punya visi ingin berhenti merokok, tapi dia nggak tahu, ada know how gitu ya. Iya, terapi berbasis sugesti, orang masuk ke dalam kondisi hipnosis, diberikan sugesti, diberikan penguatan, diberikan jangkar, gitu ya. Ya, menguatkan gitu ya. Berarti apa? Kita ngebantu penguatan egonya dia. Bahkan ada juga loh orang yang sudah berimajinasi, bervisualisasi. Nah, kehadiran manusia sebagai penguat, Bapak dan Ibu yang dititipkan Tuhan memiliki ilmu ini, ya berarti tujuannya menguatkan ego, visi, gitu ya. Orang-orang yang ingin berubah. So, jangan gugur gitu ya di perjalanan ini gitu ya. Ini dia. Lalu kan kita kalau ngomong hipnoterapi kita ngomongin consciousness. Ini kan ide yang pertama kali ditemukan oleh Sigmund Freud gitu ya. Ada satu tokoh sebenarnya yang punya pemikiran yang sama, tapi lebih saat itu di era-era Sigmund Freud tentu punya otoritas gitu. Sigmund Freud itu belajar dari Sarkot gitu, dia belajar dari Nancy School itu
Itu 100 abad yang lalu gitu ya, hipnotis sudah ada. Sekali lagi, 200 abad yang lalu hipnosis sudah ada. Gitu ya. Sampai sekarang hipnosis masih terus berkembang, bahkan masih jadi polemik, bahkan masih kontradiktif. Jadi sampai nanti pun istilah hipnosis masih menarik, tema seksi lah bahasanya. Silakan Bapak Ibu mau buat hipno apa? Hipnotik public speaking, hipno teaching, hipno selling itu seksi Bapak Ibu. Kenapa seksi? Karena itu nge-trigger pemikiran seseorang untuk mengaktifkan logika berpikirnya, critical thinkingnya. Nah, Sigmund Freud dulu menemukan jadi gini, sebelum era Sigmund Freud, orang berpikir bahwa psikosomatis itu adalah keadaan masalah fisiologis. Maksudnya apa? Orang punya masalah di apa jadi orang punya masalah di tubuhnya sehingga berpengaruh ke mentalnya. Oh, ternyata kata Freud enggak. Ada satu kesadaran di mana kesadaran itu adalah tempat penyimpanan ya dunia yang tidak disadari apa pikiran bawah sadar. Kalau kita bicara soal conscious pikiran sadar itu ngomongin apa sih? Systematic thinking, data, logis, analisis, argumen, control itu pikiran sadar. Conscious ada pikiran bawah sadar, unconscious gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin consciousness, kita ngomongin pikiran sadar, kita ngomongin pikiran bawah sadar gitu ya. Kalau ini unconscious berarti pikiran bawah sadar gitu ya. Ada fisiologi, ada refleks, ada memori, ada emosi tersimpan di situ sampai ada namanya heuristic thinking atau berpikir cepat dan praktis. Ya semua tersimpan di gudang memori itu. Nah, kita bermain di sini. Kenapa kita bermain di sini? Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sebagai hypnotherapist adalah apa? Adalah apa ya? Subconscious traveler lah bahasanya, agen perubah tapi membantu klien juga untuk menjadi inner agent gitu ya. Dia menjadi agen untuk mencari apa sih yang salah dalam diri aku, ya, hipnoterapi itu. Nah, kita ngomongin ini nih, gitu ya. Kita ngomongin ini. Kita ngomongin unconsciousness itu, ketidaksadaran. Oke, apa itu coaching? Saya akan masuk ke coaching sekarang yang definisi digunakan oleh banyak banyak sekali lembaga. Salah satunya adalah ini kemitraan dengan klien melalui proses kreatif dan memicu pemikiran yang mendorong klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Itu coaching. Ada definisi sederhananya gitu ya. Lalu mengapa? Mengapa coaching gitu ya? Sekarang aliran coaching banyak. Ada aliran coaching yang ke bisnis, ke pendidikan, ke developmental. Nah, coaching yang kita akan bahas malam ini adalah aliran coaching berbasis psikologi gitu ya. Coaching adalah proses pembinaan yang terkait dengan kehidupan nyata tertentu yang membutuhkan solusi unik bermakna. Jadi goal kita adalah solusi gitu ya. Tujuan kita adalah bagaimana klien menemukan cara untuk memberikan solusi pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi solusi bukan dari kita gitu. Kalau solusi dari kita ya kita bukan lagi coaching nanti udah nasehat itu udah lagi otoritas dan kita nggak bermain di situ. Oke. Lalu metode coaching kita dapat mengetahui bagaimana seseorang membentuk realita berpikirnya, lagi-lagi realita berpikir yang dan menjadi sumber daya yang dimilikinya. Ini apa sih beda terapi dengan coaching? Ini kan yang paling ingin ingin dipahami gitu. Terapi kalau dalam bahasa Latin artinya belajar ulang atau pemberian sugesti yang prosesnya adalah memberikan kesembuhan secara mental dan proses berpikir. Jadi orang punya insight baru, punya makna baru, punya pemahaman baru, punya strategi baru, punya coping skill baru. Itu tujuan kita, terapi, gitu ya. Terapi diberikan kepada mereka yang memiliki tema luka batin, sakit hati, atau traumatik, gitu ya. Lalu coaching diberikan kepada orang yang secara mental baik-baik saja, hanya mereka dan mereka fokus terhadap apa yang diinginkan terjadi di masa depan. Tapi yang menarik di clean coaching ini gitu ya, kita diizinkan gitu ya jika klien berkenan untuk dia menceritakan tema traumatiknya. Tapi ada yang unik nanti saya sampaikan. Lebih disimak lebih dalam lagi gitu ya. Coaching diberikan kepada seorang yang memiliki kapasitas ego gitu ya yang cukup saat menghadapi tantangan dalam kehidupan dan siap diberikan pendekatan coaching. Apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau terapi itu, kalau Bapak nanti ketemu klien, kadang-kadang ada klien yang dia nggak mau berubah. Karena dia datang itu bukan atas keinginan sendiri, gitu ya. Tapi dia datang atas orang lain, rekomendasi dan segala macam. Dan siap-siap tuh Bapak dan Ibu nanti menghadapi tema-tema itu. Atau ketika Bapak dan Ibu ketemu orang tua yang ingin anaknya berhenti main gadget atau apapun itu, pasti akan ketemu. Nah, kalau coaching adalah ketemu sama orang dia nggak ada masalah sebenarnya, tapi dia ingin mencapai sesuatu, cuma dia mengalami kebuntuan, dia nggak tahu.
how to-nya bagaimana. Nah, kita nanti akan memfasilitasi itu. Ya. Lalu tujuannya apa? Tadi membuka potensi dan memaksimalkan kinerja, menghubungkan peta berpikir. Lagi-lagi ada cluster, ada memori, ada peta berpikir. Nah, peta berpikir nanti dihubungkan nih agar menjadi sumber daya dan kemampuan baru klien untuk menyelesaikan solusinya. Itu manfaatnya apa? Self awareness, kesadaran diri, resiliensi diri, kolaborasi gitu ya, self efficacy ini. Self efficacy ini tema paling penting gitu ya. Bagaimana orang menyadari bahwa dirinya punya potensi, komunikasi, work life balance sekarang lagi in juga nih di tema-tema Gen Z dan milenial juga lagi ngebahas tentang work life balance gitu ya. Lalu peningkatan kesehatan mental. Keterampilan coaching ini yang paling dasar nih filosofi dasar. Malam ini kita belajar filosofi dasar dulu. Kalau Bapak dan Ibu suka baca buku-bukunya Sigmund Freud gitu ya, dia nggak pernah fokus ke teknik Bapak dan Ibu. Dia cuma punya dua skill dalam pendekatan terapeutiknya. Walaupun Sigmund Freud mengklaim dirinya bukan terapis, tapi sebagai saintis gitu ya. Karena memang Freud lebih suka membedah ilmu gitu ya, membedah ilmu lalu mengkaji sebuah fenomena sosial, fenomena terapeutik. Si Freud lebih suka main di situ gitu. Bentar Pak Ibu, ini kayaknya kamera saya hilang. Oke, kalau Freud, satu pelajaran yang saya ambil dari Sigmund Freud adalah namanya keterampilan menyimak dan merespon. Menyimak dan merespon, menyimak dan merespon. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah mikirin teknik itu bisa buntu. Jadi satu ketika nanti Bapak dan Ibu ketemu klien, skill pertama adalah menyimak, mendengarkan. Makanya di pre-talk kita lebih banyak mendengarkan, menyimak. Karena dengan menyimak nanti terjadi apa namanya narasi, terapi naratif, exposure terapi, ada konseling dan segala macamnya. Jadi skill pertama dalam coaching adalah menyimak. Lalu yang kedua adalah baru mengajukan pertanyaan. Apa? Tapi bukan pertanyaan yang kepo ya. Pertanyaan yang memang tujuannya adalah ngebantu klien menemukan sumber dayanya, ya. Ini keterampilan dasar coaching yang hampir semua lembaga coaching menggunakan ini gitu ya. Memberikan umpan balik, feedback gitu ya, jelas gitu ya. Lalu menetapkan tujuan dengan smart model, motivasi, harapan dan keyakinan tadi filosofinya kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya Anda ada di depan, ya Anda ada di samping, ya Anda ada di belakang, gitu ya. Memilih rencana penanganan coaching bagaimana pendekatan yang akan kita gunakan nanti gitu sampai nanti kerahasiaan jelas itu dirahasiakan. Oke, sabar dan pengertian ini level apa ya? Sebagai seorang psikoterapis Bapak dan Ibu level kesabaran itu lah perlu tinggi gitu. Apalagi kalau dibayarnya mahal gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah di level dibayar per sesi 1 juta gitu ya, itu udah bener-bener mindfulness banget tuh berhadapan sama si klien gitu ya. Bahkan dalam dalam bukunya Carl Rogers gitu ya, ada satu konsep namanya unconditional love gitu ya. Sorry bukan jadi unconditional saya lupa istilahnya. Menerima seutuhnya klien gitu dengan apapun yang dia miliki tanpa ada judgmental, tanpa ada labeling. Kalau Bapak dan Ibu sudah di level itu, duh yakin deh semesta pasti akan narik banyak klien buat Bapak dan Ibu. Amin. Oke, ini dia. Oke, ini yang umum yang digunakan gitu ya, smart model ini bisa jadi bahan ya ini umum sekali gitu ya. Pengennya apa sih? Oh, pengennya aku sukses di tahun 2025 ini menjadi seorang psikoterapis dengan dengan klien bayaran per sesi 500.000 bisa nggak? Bisa. Bagaimana untuk bisa terwujud ya? Berarti punya punya STPT gitu ya, lalu tergabung dengan komunitas, sering-sering ikut apa namanya ikut-ikut kopdar dan segala macamnya. Lalu relevan nggak dengan tujuan hidup Anda? Iya, saya memang pengen membantu orang lain untuk bisa berhasil gitu ya. Kapan kira-kira Anda bisa mencapainya? Ya tahun 2025 ini di bulan Juni saya ingin ikut kelas trainer misalkan atau pengen punya CPT itu kan sederhana gitu ya. Ini kan berhubungan sama law of attraction, manifestasi. Ketika Bapak dan Ibu berucap, lalu semakin detail dan semakin jelas, semakin terukur sebuah pencapaian yang akan terwujud. Ya, ini nanti disampaikan nih dalam sesi coaching yang umum smart model ini. Ini bisa dipakai buat atlet, bisa dipakai buat anak Anda, bisa dipakai buat pasangan. Smart model ini ngebantu banget gitu ya, sampai nanti bisa digunakan. Oke?
Lalu kalau intervensi dalam coaching jadi nih, ada bentuk-bentuk intervensi dalam coaching sama seperti hipnoterapi, ada otoritas itu perspektif bersifat menentukan. Otoritatif biasanya kalau Anda seorang atasan, pimpinan punya bawahan yang di coaching ya, berarti autoritatif gitu ya, otoriter lah bahasanya, informatif, konfronting gitu ya. Kalau misalkan Anda sebagai seorang pimpinan, misalkan Pak Daud punya, maaf ya Pak Daud soalnya ditampil di layar saya gitu. Pak Daud punya 10 anak buah, ya berarti pendekatan coachingnya otoritas gitu ya, mengarahkan, konfrontasi. Nah, lalu bagaimana dalam psikologi ya, fasilitatif gitu ya. Sifat dari kita adalah katarsis, melepaskan. Salah satu gitu ya, fenomena psikologi yang muncul di awal-awal perkembangan psikologi adalah namanya katarsis. Katarsis itu melepaskan, pemurnian. Orang diminta untuk bercerita, naratif, mengeluarkan. Jadi ketika ada orang overthinking banget, mikirin dendam, mikirin sakit hati gitu ya. Nah, tugas kita sebagai seorang psikoterapis adalah meminta dia melepaskan itu. Bek. Karena apa? Ketika ada orang dendam, ingat gak baru-baru ini ada orang dendam sakit hati Bapak dan Ibu? Sampai tahulah apa yang terjadi gitu. Akhirnya dia menyimpan dendam di kepalanya dia. Ya, nah, tugas kita adalah melepasin itu. Bagaimana dendam sakit hati itu terurai dari kepalanya dia, sehingga kemana-mana dia nggak bawa itu gitu ya. Lalu katalis gitu ya, sebagai penyeimbang sampai suportif. Tugas kita sebagai fasilitator. Makanya Bapak dan Ibu selain sebagai fasilitator perubahan juga tentang apa? Agen perubah gitu ya. Nah, pendekatan coaching yang kita pelajari adalah pendekatan fasilitatif. Jadi kita eh, tidak punya otoritas sama klien gitu. Klien hanya memberikan kepercayaan kepada kita gitu. Bagaimana kita bisa membantu mereka. Ini, nah, ini satu, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nanti menggunakan ini pakai bahasa Inggris ya. Cuma saya coba sederhanakan gitu ya. Di sini ada do, don't, will, and ini di sini ada lakukan, tidak lakukan, dilakukan atau tidak dilakukan. Ini gini bahasa Indonesianya gitu. Misalkan ada anak gitu, ada klien dibilang seperti ini. Saya ingin bunuh dia gitu ya. Saya ingin bunuh dia karena saya benci banget sama dia. Kita bisa ajukan pertanyaan ini gitu untuk mengkonfrontasi, menantang logika berpikirnya dia. Apakah ini emosi ataukah apa? Apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan hal itu? What will happen if you do X? Contoh gini, ada orang datang ke Pak Daud mau berhenti merokok gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti merokok? Ya, hidup saya sehat. Hidup saya menjadi apa ya? Menjadi lebih bugar, lebih positif. Oh, oke. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa yang tidak akan terjadi kalau kamu berhenti merokok? Apa yang tidak akan terjadi kalau kamu berhenti merokok? Dia akan nanya, akan mencari ke dalam gitu. Apa itu terjadi ya? Ya apa ya? Saya nggak sehat-sehat gitu ya. Maksudnya saya kan seperti ini terus, coping skill saya rendah. Lalu yang ke bawah nih, what will happen if you don't do X? Apa yang akan terjadi kalau kamu nggak berhenti merokok gitu ya? Ya, ya saya akan begini terus gitu ya. Mungkin kesehatan terganggu gitu kan. Lalu keempat, apa yang tidak akan terjadi jika kamu tidak berhenti merokok? Nah, pertanyaan ini Bapak dan Ibu, ini menstimulasi seseorang untuk berpikir tentang konsekuensi logis sebuah perilaku. Coba nanti digunakan ke anak Anda gitu ya. Misalkan anak Bapak dan Ibu suruh ngerjain PR gitu, dia nggak mau gitu ya. Atau suruh sholat gitu ya, dan dia nggak mau. Oke, kalau kamu nggak sholat nanti apa yang akan terjadi? Ya nggak apa-apa sih. Terus kalau misalkan kamu nggak sholat, kamu apa yang terjadi? Ya nggak enak aja gitu, biasa sholat gitu, itu bisa bisa dipakai gitu, jadi bisa digunakan tahap ini. Nah, pertanyaan Cartesian ini namanya pertanyaan pemantik. What will happen? Apa yang akan terjadi? Jadi silakan, ini skill dasar, dan ini juga saya pakai sebagai psikoterapi, sebagai guru, sebagai orang tua, saya pakai buat anak saya gitu. Terus kalau iya, bahasanya pakai bahasa yang biasa digunakan. Terus kalau kamu pilih itu, terus apa yang terjadi? Terus kalau kamu nggak melakukan itu, apa yang terjadi gitu kan? Terus kalau kamu nggak minum obat, gimana nanti apa yang terjadi? Itu sederhana, tapi ini coaching dasar. Dia Cartesian question namanya. Oke, ini lalu, nah ini coaching metode grow. Saya akan berikan, nanti ada perbedaannya nih. Malam ini coaching yang akan Bapak Dion pelajari, coaching yang memang sudah banyak gitu. Ada metode-metodenya. Sampai kemarin di batch pertama gitu ya. Dia agak kaget ketika saya ajarkan metode ini dengan metode psychological clean language gitu ya. Kenapa dia kok beda sekali?
Lalu kenapa kita diajarkan metode grow ini gitu kan? Kenapa? Ya tadi agar tahu bedanya mana coaching yang banyak digunakan, mana coaching yang berbasis psikologis. Karena clean coaching ini berbasis psikologis berarti berbeda sekali gitu. Karena memang eh, apa ya ditujukan itu tema-tema klinis gitu di ruang klinis. Nah ini yang biasa dipakai grow. Pengennya apa sih? Oh aku pengennya jadi hipnoterapis gitu kan. Terus sekarang situasinya apa yang sedang dihadapi? Sekarang sedang belajar, berlatih, lalu menemukan kebuntuan. Lalu apa, bagaimana agar bisa meningkat keterampilan kamu? Ya berlatih terus gitu ya, dan belajar kayak gini. Atau mendengarkan audio-audio. Terus tanya lagi, lalu apa yang dilakukan saat ini agar kamu bisa berkembang? Ya berlatih. Itu kalau untuk psikoterapis ini buat klien. Coaching metode grow ini contoh-contohnya gitu ya. Nanti di kelas saya akan berikan tentunya Bapak dan Ibu semuanya. Bahkan nanti saya akan kasih bukunya. Saya punya bukunya tahun 2018. Saya pernah bikin buku clean coaching gitu ya. Yang saya pakai buat pendidikan dan itu akan jadi salah satu bonus yang nanti Bapak dan Ibu akan dapatkan kalau ikut kelas ini gitu ya. Dan ini buat belum ada AI zaman sekarang gitu. Bener-bener dibuat, bener-bener saya praktekkan gitu. Oke, lalu dengan metode combat ini umum gitu ya. Nanti saya jelaskan, ini contohnya. Jadi bagaimana ini keterampilan dasar gitu ya. Kita nggak bahas itu banyak Bapak dan Ibu. Nah, baru sekarang kita ke clean language. Apa tuh clean language gitu ya? Pola pertanyaan dalam proses coaching yang menghubungkan peta internal yang belum tertata di pikiran bawah sadar dan cara pikiran sadar. Maksudnya apa? Klien itu punya sumber daya gitu. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, tapi antara informasi A dan informasi B atau cluster memori itu belum terhubung. Nah, tugas kita menghubungkan itu agar nanti kan gini, dalam neuroscience dikatakan seperti ini. When the neuron wire together, it will be fire. Ketika ada dua sambungan neuron, ini sederhana gini ya. Ketika ada dua sambungan neuron di otak kita bersatu, gitu ya, itu kan akan menjadi api lah bahasanya akan terhubung. Sama ketika Bapak Ibu belajar hipnotis gitu ya. Ini ada ilmunya, ini ada keterampilannya, ini ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Kan belum terhubung nih. Ketika terhubung pelan-pelan, lama-lama. Atau kalau Bapak dan Ibu sudah ikut kelas level 3 gitu ya, apa level 2 itu Pak Afifi selalu selalu memberikan video tentang membangun jembatan gitu ya. Jadi kayak ada orang bangun jembatan, lalu tiba-tiba jembatannya itu pelan-pelan dulu satu-satu, satu, dua, tiga, sampai nanti akan jadi kuat. Nah, itu tugas kita di coaching itu bagaimana menghubungkan antara memori di satu neuron dan neuron yang lainnya agar jadi kuat. Kan ini filosofi belajar gitu. Jadi ya coaching ya filosofi belajar gitu ya. Oke, mengapa namanya clean atau resik gitu ya? Kenapa sih namanya clean gitu? Jadi filosofi dasar dari clean adalah seperti ahli bedah. Oke, Bapak dan Ibu kan kalau di kelas-kelas disampaikan sama Pak Fauzan ya. Bapak dan Ibu sebagai ahli bedah gitu ya. Yang mengoperasi pikiran bawah sadar seseorang gitu ya. Jadi filosofi dasar clean clean adalah seperti seorang ahli bedah yang ingin melakukan operasi. Ahli bedah perlu dalam keadaan steril ketika melakukan operasi. Sebab jika tangan ahli bedah ada virus, maka bagian-bagian yang mau dioperasi dapat terkontaminasi oleh virus. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti kita masuk ke pikiran bawah sadar klien, sekali lagi, Bapak dan Ibu mau tidak mau adalah orang yang akan masuk ke dunia. Makanya kalau hipnotis itu capek banget. Kenapa capek? Karena kita bicara sama energi yang kuat banget. Subconsciousnya tuh kuat banget. Jadi kenapa clean? Bagaimana kita membantu orang untuk berubah tanpa kita membawa virus? Ini menarik gitu ya. Kenapa menarik? Kadangkala kita punya ego Bapak dan Ibu sebagai seorang hipnoterapis. Sekali lagi, kita punya ego. Oh, klien datang ke kita punya pengalaman trauma. Oh, harusnya begini nih, harusnya begini, harus begini. Atau kadang-kadang gitu. Mungkin kalau kita saking sebelnya sama klien resisten, tiba-tiba dia ngomong gini. Kalau saya, wah udah tuh. Kalau saya ini begini orangnya. Kalau saya tuh begini orangnya. Udah itu tuh. Kalau Bapak dan Ibu sudah pakai kata-kata, kalau saya begini orangnya, itu sudah intervensi. Nah, clean coaching ini bagaimana kita membantu melakukan bedah tanpa ada intervensi atau tanpa ada virus, ya. Dalam clean coaching, maaf Bapak Ibu, saya izin menjelaskan dulu.
Dalam clean coaching, pertanyaan yang diajukan mencegah klien terkontaminasi dari pengaruh atau agenda seorang hipnoterapis. Sebab klien diminta untuk menghubungkan ide-ide yang di kepalanya sesuai dengan pemikiran sendiri tanpa terapis memberikan sugesti. Tanpa sugesti ya. Jadi kita mengizinkan klien menjadi dirinya sendiri. Kita tidak membuat klien menjadi diri kita, bukan. Atau kita tidak membuat klien menjadi sebuah teknik, tidak. Tapi kita membuat klien menjadi diri. Itu udah pendekatan clean language. Ah, siapa sih orangnya gitu ya? Ini pengembang clean coaching. Ah, bukan clean coaching, clean language namanya David Grove. Dia seorang psikolog klinis gitu ya. Tapi sudah wafat orangnya di tahun 2008. Dia juga belajar NLP, dia juga belajar hipnoterapi, dia juga belajar psikologi, dia juga belajar CBT. Yang dikatakan seperti ini bahwa ada beberapa pendekatan psikoterapi itu yang merebut, bahasanya dia menggunakan istilah merenggut gitu ya, merebut cara berpikir klien, merebut. Jadi apa, klien itu seakan-akan nggak punya identitas. Klien itu seakan-akan dibuat nggak bisa berdiri di kakinya sendiri. Maksudnya apa? Karena dia bergantung sama si hipnoterapisnya. Nah, pendekatan clean language itu ya, kata Groove, ditujukan agar si klien menjadi dirinya sendiri dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Kita memfasilitasi itu. And this is challenging. Ini menantang sekali bagaimana seorang psikoterapis, Bapak dan Ibu, itu meredam ego, gitu ya, meredam ego agar memang perubahan itu adalah perubahan yang diinginkan sama klien. Sudah wafat David Gru. Siapa sih tadi saya bilang David Gru, dia belajar sains gitu ya, tertarik dengan NLP lalu meninggalkannya gitu ya. Karena memang saya akui ada beberapa pendekatan ada pendekatan NLP yang memang tidak cocok digunakan dalam pendekatan psikoterapis. Itu Jelas murid. oke, lalu dia master counseling psikologi gitu ya. Tertarik pada pasien trauma gitu ya saat mengalami retraumasis. Jadi gini, tertarik pada pasien yang trauma saat mengalami retraumatisasi. Pasien menyatakan dalam bentuk kata-kata metafor untuk menjelaskan emosi nyeri, ingatan, dan traumatik dan rasa terpendam mengenai diri mereka. Ini seperti himpitan satu ton batu. Maksudnya apa? Jadi gini, retraumatisasi itu istilahnya bereaksi gitu ya. Ketika ada orang bereaksi gitu ya, tapi dia kan gini, maaf ya, ketika ada orang punya pengalaman sexual abuse gitu ya, lalu kita minta dia menceritakan pengalaman itu udah nggak mungkin. Dia pasti aku gak mau, aku gak tahan, aku gak siap. Itu kan bereaksi ya, itu ya, retraumatisasi namanya. Masanya dalam dalam keadaan seperti itu kita minta dia cerita, masanya dalam keadaan seperti itu kita minta editing modality kan enggak dong. Ya kalau kita tujuannya adalah merilis sih katalis boleh-boleh saja. Tapi pendekatan Groove adalah ketika orang bereaksi, punya pengalaman traumatik dalam sekali gitu ya, dia biasanya akan menggunakan metafora. Sakitnya di sini. Nah, ya, sakitnya di sini adalah metafora. Bahasa permukaan yang digunakan seseorang untuk menginformasikan apa sih yang terjadi dengan mentalnya dia. Sakitnya tuh di sini. Terus kita mau bilang coba ceritakan lebih dalam, ya udah pasti dia akan bereaksi lebih dalam lagi karena apa? Saat itu Anda mengakses memori tidak menyenangkannya gitu ya, pasti akan teriak-teriak lah gitu ya. Bahkan mungkin apa sih ego ego pelindungnya akan keluar gitu ya, akan jadi kesurupan, amuk gitu ya. Nah, pendekatan coaching berbasis clean language ini tadi meredam itu agar orang tidak bereaksi karena menggunakan bahasa-bahasa metafora. Cara membantu penyembuhan klien dengan memakai metafora itu ya saat metode diuji. Jadi namanya idiosyncratic ini agak bahasa mungkin bahasanya agak-agak baru mungkin Bapak Ibu yang suka linguistik. Ini menarik gitu. Jadi apa tuh idiosyncratic, berkembang lah, berkembang orang akhirnya tercerahkan. Oke, jadi selanjutnya metafor memiliki struktur dan logika internal yang selalu koheren dan konsisten sepanjang waktu. Ini saya agak percepat ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Jadi kan kita selalu pakai metafora tiap hari ya. Oh, dia itu orangnya agak istimewa. Itu metafora sebenarnya. Dia tuh orangnya menarik, apa ya, luar biasa lah. Itu metafora dan kita gunakan tiap hari. Nah, jadi untuk membuat klien tidak bereaksi, untuk membuat klien tidak retraumatisasi, ya kita menggunakan pendekatan metafora. Ya, nanti akan muncul namanya adalah emergent knowledge gitu, pengetahuan yang berkembang lah.
Ya, kita saya jelaskan di kelas ini tiga mode pertanyaan dalam clean language yang mengembangkan pertanyaan pada proses dan sumber lalu sampai dia perubahan. Dia tetap dengan pertanyaan tapi lebih klinis. Ya, itu clean coaching. Kenapa namanya clean coaching? Kok berubah gitu ya? Karena saat ini sudah banyak juga orang-orang yang mengembangkan ini gitu ya. Adalah gaya, strategi, dan perangkat teknik yang digunakan untuk membantu coaching menemukan solusi berdasarkan proses berpikirnya. Ya, fungsinya apa sih tadi? Mengakui pengalaman yang telah dialami klien sesuai dengan apa yang diceritakan, mengarahkan klien, lalu mencari sumber daya dan solusi gitu ya. Lalu itu apa saja yang ada dalam clean coaching, memoris gini ya. Apa saja yang dibahas dalam clean coaching? Tentu memori, tentu metafora, pengalaman klien di luar tubuh. Ada dinding pemisah antara saya dengan istri saya. Dinding itu tinggi, kokoh, kuat, dan suka ditemukan. Itu metafora gitu ya. Simbol apa tadi? Sakitnya di sini. Ini simbol-simbol dari apa yang sudah dipikirkan. Psychological atau fisiologis yang terletak pada tubuh gitu ya. Nanti bisa kalau mau dihubungkan sama hipnotis namanya bridging gitu ya. Anatomi, nafas saya sesak mendengar hinaan itu. Kepala saya pusing mengingat dia. Dada saya sesak gitu ya. Omongannya jelek banget. Itu kan metafora yang kita gunakan gitu. Nanti ada caranya ini. Ini emang agak formulasi sekali, agak psikologis banget. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang tertarik di sini cocok gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang suka yang simple-simple, yang sederhana, saya punya kelasnya. Namanya Advanced Theta Healing. Ini yang agak dianggap orang terlalu konstruktif, tapi ada juga kelas yang agak agak sederhana gitu ya. Saya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, semantik, semakna gitu ya. Nah ini dia. Jadi gini, ketika klien datang sama kita gitu ya, biasanya ini ini saya terlalu lama menjelaskan tanpa jeda. Ada pertanyaan dulu nggak Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sini? Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Halo? Saya, saya bisa trans ngejelasin nih Bapak dan Ibu kalau Oce bisa kemana-mana gitu. Kalau lanjut, klik angka satu. Kalau ada pertanyaan, klik angka dua. Ada pertanyaan nggak? Kan nggak enak ya. Oce terus. Bapak dan Ibu. Maaf ya, jadi lecturing sekali gitu kan. Baik, oke baik. Oh sih baik. Ini sorry kalau memang agak nanti kalau di kelas tentu nggak lecturing. Saya lebih suka interaktif gitu ya. Oke, saya lanjut gitu ya. Jadi gini, oke, klien itu datang ke kita, mereka seringkali membawa kata-kata atau pemikiran atau metafora. Contoh nih di sini nih ada beberapa aspek gitu ya. Ada namanya ProRes model. Kalau Bapak dan Ibu nguasain ini, itu enak banget alurnya tuh. Jadi kayak rumus gitu ya, kayak rumus. Aspeknya apa? Diinginkan, gitu ya. Ada aspek, ada problem, ada remedy, ada outcome, ada resource. Contoh gini nih. Saya marah dengan Pak Daud. Itu masalah tuh. Diinginkan nggak? Ya nggak diinginkan. Dimiliki? Iya dimiliki. Apa yang diinginkan? Dia pengen hilang. Saya marah, maaf ya Pak Daud ya. Saya nggak marah sama Pak Daud, Pak. Maaf Pak. Contoh aja Pak. Saya marah sama Pak Daud. Oke. Sekali lagi, ini lihat sebelah kiri ada namanya aspek. Diinginkan nggak marah itu? Iya, nggak diinginkan. Tapi dimiliki? Iya dimiliki. Apa yang diinginkan? Ya, dia pengen hilang. Itu problem berarti. Ada namanya remedy. Mohon izin Bapak Ibu yang ada itu di mute dulu. Ada namanya remedy. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok saya. Baik. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok saya. Diinginkan nggak? Dia inginkan itu. Dia ingin berhenti. Dimiliki? Dimiliki. Lalu apa yang diinginkan? Ya hilang atau turun. Jadi kalau misalkan klien ngomong apa, nanti ada rumusnya tuh. Apa kata-kata yang ingin kita sampaikan. Ada lagi outcome. Saya ingin berhenti merokok. Beda ya. Saya biasanya merokok, problem. Saya ingin mengurangi remedi-remedi. Saya ingin berhenti merokok. Berarti ada apa? Tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini baru masuknya. Diinginkan, diinginkan. Dimiliki, ya nggak dimiliki gitu ya.
Sorry, saya ingin mengikuti lomba ini kalau di atas ya. Saya ingin mengikuti lomba presentasi. Saya ingin, diinginkan ya. Tapi kalau merokok dimiliki ya dimiliki. Tujuannya apa? Tadi dia ingin berhenti. Ada lagi resources. Saya sudah berhenti. Nah, ini adalah kata-kata yang akan jadi kunci pertanyaan apa nanti yang akan Bapak dan Ibu lemparkan kepada klien. Gitu ya, sekali lagi, ini adalah statement-statement yang akan disampaikan oleh seorang klien sehingga kita tahu kita akan memberikan pertanyaan apa kepada dia untuk nanti dia menemukan solusinya. Oke ya, contoh ya, ini tadi ini kalau di hari Kamis gitu ya, di hari minggu depan itu kita akan belajar ini tuh fondasinya, manfaatnya, kapan menggunakan clean coaching gitu ya. Pertanyaan apa, persiapan sebagai clean coach itu ada skill setnya, strateginya, pola kalimat sama latihannya gitu. 2 hari itu kita akan ngobrol. Nah, contoh ya, ini tadi lagi-lagi Bapak Ibu, saya akan berikan ini sebagai bocoran. Kalau Bapak Ibu nguasainnya enak banget gitu ya. Tadi ada namanya ProRes ya, ada problem, ada remedy, ada yang dikurangi, ada outcome, ada sumber daya. Contoh gini nih, ini P ini berarti kira-kira Bapak Ibu P ini apa gitu ya. Jadi ketika ada klien, silakan jawab di message ya, di chat gitu ya. Kira-kira ini termasuk problem, termasuk remedy atau outcome. Bos saya memang brengsek. Kira-kira apa? Silakan di chat. P, oke jelas ya, problem. Berarti ada masalah tuh orang tuh. Saya ingin mengurangi rasa benci saya kepada anak buah saya. Ada kata kuncinya tuh R, remedy. Berarti dia ingin ada yang berkurang. Contoh lagi, saya ingin berdamai dengan Pak Daud. Karena selama ini Pak Daud marah-marah sama saya. Oh enggak Pak, bercanda lagi Pak. Oh, gitu. Apa dipoto Pak? Ikut aja kelasnya Pak. Kelasnya murah Pak. Outcome. Saya pandai di tempat kerja, resources. Keputusan penempatan ini tidak adil bagi saya. Kira-kira apa nih? Problem? Problem dong, merasa ada masalah. Saya ingin pukul rekan kerja saya yang memfitnah saya. Ini kita bisa terjebak nih. Karena apa? Dia ingin kan sebenarnya, berarti punya outcome, tapi jadi masalah karena problem. Saya tidak mencapai target penjualan ya problem. Saya ingin mengurangi rasa takut saya pada menegur karyawan, berarti remedy. Nah, ini kan bocoran ya Bapak dan Ibu itu ya. Saya terpikir bunuh diri, ini problem. Ini adalah kata-kata yang nanti akan Bapak dan Ibu temui ketika melakukan pre-talk. Sekali lagi, pre-talk. Saya ingin, saya mau, saya itu punya pengalaman trauma. Ah, baru masalah tuh. Oke, Anda punya pengalaman trauma. Nah, saya kasih bocoran lagi ya. Bagaimana nanti clean language bekerja. Ini contohnya lagi gitu ya. Ini contoh ya. Saya akan menggunakan ini gitu ya sebagai ilustrasi gitu ya. Ini ada tahapannya nih ya. Pertama, bos saya memang brengsek. Kan berarti problem ya. Cara menanggapi pertanyaan tipe problem. Dia bilang nih, bos saya memang brengsek. Oke, itu masalah. Oke, bos Anda memang brengsek. Terus pengennya apa? Lihat, pertanyaan pengennya apa itu sudah pertanyaan menggeser ke arah tujuan, solusi. Atau yang kedua, saya ingin mengurangi rasa benci pada anak buah saya. Oke. Lalu kalau rasa benci itu berkurang, terjadi apa? Ingat tadi pertanyaan Kartesian. Terus bagaimana kalau berkurang rasa bencinya? Saya ingin eh saya ingin mengurangi minat saya menonton pornografi gitu ya. Oke. Kalau nanti kamu nggak nonton foto pornografi lagi, kira-kira akan terjadi apa? Gitu ya. Ini kan pertanyaan seperti itu yang akan kita ajukan agar klien berfokus pada solusi. Contoh lagi nih, kalau outcome, saya ingin berdamai dengan bos yang memfitnah saya. Dan Anda ingin berdamai dengan bos Anda dan yang memfitnah Anda. Kira-kira seperti apa sih berdamai itu? Saya pakai ini, Mbak Ibu. Klien datang nih ke saya nih. Aduh, Mas, saya kok selalu terpikir untuk bunuh diri ya? Oke, kamu sering terpikir untuk bunuh diri gitu ya. Terus kamu maunya apa sekarang datang ke saya? Ya, saya pengennya hilang pemikiran itu. Kira-kira bagaimana sih? Kamu tuh gak mikirin itu lagi? Ya udah, saya melakukan aktivitas yang baik dan segala macamnya atau memaafkan dan segala macamnya, terus mendistraksi emosi, beraktivitas sosial. Kan dia ngomong tuh. Setiap kalimat-kalimat yang diucapkan itu adalah tadi apa statement yang sudah dipikirin kita, dia menguatkan. Nah, terus kalau kamu nanti
punya komunitas, punya pasangan, kira-kira terpikir lagi nggak untuk gitu ya? Enggak sih. Ya udah, kapan kira-kira kamu akan memulai untuk aktif di komunitas dan memaafkan ya mulai hari ini juga. Nah, itu kan coaching tuh udah sampai sederhana sebenarnya tapi dalam loh. Kita jangan yang berpikir saat ini sedang dalam keadaan yang no problem gitu, nggak ada masalah. Kita berhadapan dengan klien yang punya segudang kekhususan berpikir. Pertanyaan coaching ini meluruskan agar dia fokus pada solusi. Nah, ini resources gitu ya, nanti akan dipelajari di kelas. Ah, ini dia pertanyaan clean language. Ini rumusnya gitu ya. Tapi memang kalau Bapak Ibu nggak mempelajarinya, nggak praktek, tidak ada gurunya, pasti akan kebingungan gitu ya. Makanya di kelas 2 hari itu nanti cocok banget buat Bapak Ibu memang yang tertarik gitu ya, tertarik untuk berinvestasi dalam dunia psychological coaching gitu ya. Nah, ini saya jelaskan gitu ya. Misalkan nih klien bilang ke kita, saya ingin berhenti merokok gitu ya. Ada yang ingin ingin menjadi subjek, Bapak Ibu, kita coba demo ya. Ada yang ingin sedang dalam keadaan tertentu, lalu ingin saya coaching dengan pendekatan ini? Satu orang? Halo, Bapak dan Ibu. Ada yang lagi dalam keadaan kegalauan atau kegundahan hati gitu ya. Lalu kita akan praktekkan pendekatan ini. Ada nggak yang lagi, ada yang mau jadi subjek? Nggak ada ya. Berarti semuanya sehat-sehat semua ya. Amin gitu. Ada yang mau jadi, oke. Pak Laut. Siapa? Pak Daud ya? Ya, Oke, Pak Daud. Oke, sekarang kita kita main psikodrama ya Pak Daud ya. Ceritanya Pak Daud adalah klien yang datang ke saya gitu ya. Oke, Pak Daud, terima kasih sudah datang hari ini. Bisa tolong ceritakan apa yang sedang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu ya, dan apa masalah yang terjadi, Pak Daud. Ini ruang klinis. Ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu nanti pakai framing saya itu enak banget. Pak Daud, ini ruang klinis gitu ya. Pak Daud, silakan jadi diri sendiri di sini gitu ya. Silakan ceritakan hal-hal yang memang Pak Daud mau ceritakan dan saya boleh menyimaknya. Dan di sini tidak ada agama Pak Daud, tidak ada moralistik. Silakan Pak Daud menjadi ya. diri sendiri gitu ya. Silakan Pak Daud ingin menceritakan apa? Maka suster saya ininya sebenarnya saya mengalami beberapa kurang lebih 1 2 bulan terakhir saya merasa tiba-tiba saja ada orang yang eh, bagaimana ya mungkin kalau saya katakan tidak suka atau bagaimana tiba-tiba saya tidak mau ngomong dengan saya padahal orang dekat dengan saya. Contoh misalnya Oh, tetangga. mm-mm. Saya sendiri sedang mencari apa penyebabnya sehingga orang itu tidak mau bicara dengan saya, tiba-tiba itu. Ini nyata. Nah, saya sendiri bagaimana caranya? Mau juga mengatakan benci, sementara saya selalu merasa bahwa saya ini belajar hipnoterapis, tapi kok ada orang yang membuat itu kepada saya, tapi saya tidak tahu apa penyebabnya. Oke, Ini emosi apa ya? ini ini nyata, Ustaz. Saya mau Oke, katakan, waktu pemilu yang lalu hmm. eh, ada orang yang pulang eh, nyoblos itu saya ngomong kok tidak saya pikir dia tidak dengar saya bicara dengan dia mengenai bagaimana dia di apa itu di tempat nyoblos itu oh tidak kok tidak bicara tidak menjawab saya sampai sekarang Hmm. dan saya kadang-kadang merasa kok saya ini percuma belajar tentang hipnoterapis tapi saya sendiri tidak bisa keluar dari masalah itu. Hmm. Nah, saya sudah mencoba untuk belajar tentang forgiveness apa semua itu. Tapi ketika saya melihat orangnya kayak anak juga rasa dongkol, jengkel sebenarnya. Saya bahkan sebagai laki-laki saya bilang ini kalau sekalian dia mengatakan kepada saya tidak suka, apakah kita mau baku pukul atau apa? Saya lebih suka itu. Tapi saya merasa kok ada sesuatu yang saya sendiri tidak bisa menemukan apa penyebabnya. Ini nyata, Mas Ter. Oke, baik. Dan Dan saya mau keluar dari situ. Saya mm-mm. ingin keluar dari masalah ini. Baik. Apakah permisi saya teruskan dulu supaya saya bisa diberi solusi. Eh, Bagaimana caranya supaya saya tidak
sakit hati atau tidak dongkol ketika saya melihat mukanya. Karena kadang saya sendiri kok tidak buat apa-apa, tiba-tiba tidak mau ngomong biar di depan saya lewat, tidak. Karena saya mau labrak dia sebenarnya, supaya sekalian marah. Ini nyata. Oke, Karena saya dihantui sebenarnya sampai sekarang. baik. Asli, O- Ustaz. Oke, jadi saat ini Pak Daud merasa dongkol kepada seseorang gitu ya, lalu ada emosi yang tidak diketahui apa itu, lalu juga marah gitu ya. Lalu Ya, dalam dalam situasi ini apa yang Pak Daud harapkan terjadi? ya saya mau supaya seperti biasa damai apa bisa ngomong. Karena saya sendiri merasa tidak memulai itu, bukan saya yang memulai. Baik. Tiba-tiba saya tidak ini apakah dia tidak suka atau bagaimana, tapi kenapa dia tidak mengatakan atau Oke, baik. ngomong ke saya. Dan Pak Daud pengen biasa saja ngomong seperti itu ya. Ya, saya maunya berdamai lah. Artinya kita Oke, tidak usah kalau kepada orang kita tidak suka ya katakan langsung atau ya ini karena saya juga merasa ya dalam tanda kutip tersiksa sebetulnya karena saya tidak menemukan penyebabnya. oke, baik. Dan Pak Daud pengen berdamai gitu ya. Lalu kalau nanti bisa ngomong lagi sama orang itu, lalu Pak Daud bisa berdamai, apa yang akan terjadi, Pak? Ya tentu artinya pergaulan kita menjadi cair lagi lah karena selama ini pernah terjadi akrab. Oh, gitu. Ada lagi hal lain yang akan terjadi kalau nanti Bapak bisa berdamai dan ngobrol sama orang itu? Jadi lebih apa nanti kalau bisa damai, bisa akrab lagi, bisa ngobrol lagi? Ya tentu juga melegakan saya secara pribadi dan Baik, baik. Akan melegakan gitu ya. Terus untuk bisa berdamai, bisa melegakan Bapak, bisa ngobrol lagi, bisa akrab itu apa yang perlu terjadi sebelumnya, Pak? gimana Ustaz? Agar bisa ngobrol lagi sama orang itu, agar bisa berdamai, harus terjadi apa sebelumnya? Ya saya sendiri merasa bahwa apakah yang harus memulai itu. Tapi saya terus terang saya tidak bisa karena bukan saya tidak merasa bahwa saya tidak ada apa-apa selama ini. Oke, berarti kan gini, Pak Daud berharap adanya terjadi perubahan, adanya perubahan, berdamai dan Kasih. segala macamnya. Pak Daud berharap orang itu yang berubah gitu, bukan Pak Daud gitu ya? Iya, karena saya sendiri tidak tahu apa yang membuat dia tidak mau bicara dengan saya. Nah, saya juga pada akhirnya tidak mau memulai. Baik. Artinya, Kira-kira kalau kalau Pak sampai Daud tidak, oke. Kira-kira kalau Pak Daud tidak memulai berkomunikasi, apakah akan terjadi perdamaian dan keakraban itu kembali? mungkin ya tidak terjadi komunikasi. Tapi saya sendiri tidak terus terang tidak mau juga terlalu merasa direndahkan karena wah saya sudah buat begini kenapa dia yang Apa ap- apa hubungannya direndahkan dengan perdamaian, Pak? artinya kalau saya itu mau berdamai tapi kalau jangan sampai dia lebih memandang enteng saya seterusnya oh bisa jadi buat seenaknya kalau masuk kasar ji. Iya oke, maksudnya ada hubungannya nggak tuh perdamaian, lalu direndahkan, lalu akrab gitu, hubungannya apa, Pak? Ya perdamaian dengan direndahkan mungkin tidak ada tapi saya merasa bahwa eh, betul-betul saya tidak menemukan penyebabnya itu. Oke, Nah, untuk oke. bernama itu jalannya ke di mana? Jalannya dari mana? Masuk. Kira-kira kira-kira kalau kalau berdamai, akrab itu seperti apa sih, Pak? Rasanya damai, rasanya eh, apa? Rasanya damai, ngobrol kembali dengan orang itu seperti apa, Pak? Rasanya, Pak? Ya pasti kita seperti keluarga lah kan. Memang tidak ada hubungan keluarga memang. Hanya ya Oke, hubungan baik. dekat saja. Kalau kalau Pak Teman. Daud
kalau Pak Daud tetap dengan pemikiran ini gitu ya, merasa tidak mau direndahkan, lalu juga tidak memulai, kira-kira apa yang akan terus terjadi, Pak? Yang yang tidak nyaman orang itu atau Bapak, Pak? Ya bisa saja dia merasa apa bagaimana ya, mungkin dia merasa lebih atau bagaimana. Kalau kalau misalkan pada akhirnya Bapak tetap dengan pemikiran Bapak tidak mau direndahkan, tidak mau memulai, marah gitu ya, dengan pemikiran-pemikiran yang tadi itu, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, Pak? Ya bisa terjadi komunikasi tidak tidak akan Tidak akan jalan. jadi tidak komunikasi gitu ya? Iya, karena memang tidak ada hubungan keluarga sebenarnya, hanya karena selama ini pernah akrab, lalu tiba-tiba tidak, dia yang tidak mau ngomong dengan saya. Ketika saya teriak-teriak Oh, bertanya, kok kayak tidak mendengar, padahal dekat sekali. Bahkan orang tetangga yang orang yang sebelahnya juga dengar saya teriak itu bertanya, kok kayak tuli gitu. Tapi sering oke, baik, sering bersama-sama. baik, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak pilihan lain gitu ya, yang bisa Bapak lakukan gitu ya, untuk bisa membuat Bapak berbicara dengan orang itu tuh berdamai gitu? Ada nggak pilihan lain? Saya selalu mencoba untuk apa namanya, hampir setiap saat itu saya melakukan forgiveness. Forgiveness, berarti lebih ke dalam gitu ya, Pak ya? Ya, karena kan kalau yang saya tahu, kalau seberapa yang saya tahu bahwa forgiveness itu tidak selamanya orang itu harus tahu bahwa kita berangkulan atau apa, berdamai dengan secara langsung, tapi supaya saya juga merasa lega di pikiran saya, di hati saya, Mm-mm. walaupun dia tidak tidak ini, dia tidak tahu bahwa saya memaafkan dia, tapi Kalau kalau tidak di saya kalau diibaratkan gitu ya, situasi Bapak ini ibarat apa sih, Pak? ya mungkin kalau mau dikatakan bertepuk sebelah tangan, tapi ya membantu saya juga. Ah, dan sekarang Bapak dalam keadaan seperti bertepuk sebelah tangan. Lalu Bapak, apa yang diharapkan terjadi dalam situasi ini gitu? Ya, saya mau menerima kenyataan itu bahwa tidak semua orang dipaksa untuk senang dengan saya, suka dengan kita. Oh, Saya juga- berarti juga tidak, memang tidak ada harapan untuk akrab kembali gitu ya. Pengennya biasa saja, Ada sih, saling memaafkan gitu ya, Pak. ada. Tapi Ada apakah ingin ada ingin bukan, ini kalau Bapak ingin berkomunikasi kembali dengan orang itu kan berarti ada upaya gitu ya, Pak. Nah, ya, pertanyaannya adalah upaya Bapak apa agar Bapak bisa berkomunikasi dengan orang itu lagi gitu. ya Langkah mungkin pelan-pelan saya. Tapi yang pasti bahwa saya tidak saya tidak ingin dipermalukan. Dalam arti kalau misalnya saya mau ajak bicara, lalu dia tetap tidak mau bicara dengan saya, malah mungkin dia mengejek saya, ya jangan sampai terjadi. Jadi saya belajar untuk kok kok Bapak bisa yakin Bapak akan memaafkan dipermalukan orang tanpa direndahkan harus ya, Pak? dia ketahui. Maaf, Pak. Kok Bapak bisa yakin Bapak akan dipermalukan, akan direndahkan gitu? Dari mana keyakinan itu, Pak? Dari sikap dia karena memang dia selalu merasa bahwa ya saya mungkin salah kalau saya katakan orangnya agak agak angkuh lah. Oh, oke, baik. Hmm. Baik, Pak, berarti langkah awal apa yang bisa dilakukan Bapak saat ini gitu ya, agar minimal, kalau pertanyaannya gini, Pak, apa yang Bapak harapkan terjadi sama diri Bapak? Saya berharap bahwa hal-hal yang begitu itu tidak harus saya jadikan sebagai satu beban pikiran psikologis. Oh, jadi pengennya biasa Supaya aja saya gitu ya. tetap damai. Ya, saya anggap Ya kalau saya benar. ya karena saya Kalau selalu saya bersyukur juga bahwa bisa belajar tentang hipnoterapi bagaimana memaafkan orang, apakah orang yang menyakiti kita atau kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, saya sudah belajar itu berapa hampir setiap saat lah bagaimana menerima kenyataan ini karena oke, saya tidak baik, harus memaksa orang untuk menyukai saya. Mas, baik, baik. saya mau katakan begini, saya selalu Hmm, ingat pesan Master Fauzan juga bahwa mm-mm. eh, kalau ada orang yang tidak suka kamu ya
tidak usah dipaksa untuk bergaul dengan dia. Baik, baik, baik. Baik, terima Itu kasih. Jadi, menurut saya. yang ya oke. Berarti sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berkomunikasi ini, Pak? Ya setidak-tidaknya karena saya merasa kok hilang saya selama berapa bulan, 2 bulan ini. Mm. Saya lega, terus terang saya lega. Baik, baik. Saya kalau Terima lihat kasih. Master Yusti saja, walaupun agak lama ini baru muncul lagi di saya di layar ini, tapi saya merasa bahwa ketika ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, saya mau Wah, ungkapkan. baik, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Makasih Pak Daud. Bapak dan Ibu kalau tadi Kasih kasih. perhatikan komunikasinya tadi saya agak kenceng akhirnya gitu. Tapi pada akhirnya lihat nggak Pak Daud akhirnya memberikan nasihat buat dirinya sendiri. Ya Ya, saya harus, ya kan saya nggak kasih solusi apapun. Ya, tapi saya harus cari nih. Oh ternyata ada satu pertanyaan kunci yang saya lemparkan tadi saya lupa Pak Daud. Apa yang Pak Daud harapkan terjadi sama dirinya Pak Daud gitu? Apa yang Pak Daud harapkan terjadi sama dirinya Pak Daud? Karena Pak Daud nggak akan bisa ngubah orang. Nah, pertanyaan itu ngunci banget tuh. Oh, saya pengennya memaafkan, pengennya menerima. Akhirnya sugesti kalimat-kalimatnya kan Pak Daud yang keluar, nggak saya. ya kebetulan belajar sedikit ini Master tentang Polgisme, walaupun saya tidak mendalami, tapi seberapa yang biasa saya ulang-ulang rekaman-rekaman itu, oh ya ya, tidak harus orang yang menyakiti kita atau yang membuat kita sakit hati itu harus berhadapan, saya minta maaf, atau kita kita menyakiti orang, saya minta maaf, atau kita harus tunggu untuk minta maaf ke kita. Saya biarkan ini karena saya terbekali dengan apa yang dikatakan oleh beberapa master termasuk Master Yusli bahwa kita tidak usah memaksa orang yang tidak suka dengan kita untuk bergaul. Jadi Lebih sebenarnya nggak ada masalah ya Pak, bertepuk sebelah tangan ya Pak. ya dengan belajar ini saya seandainya tidak belajar mungkin saya sudah ini tangan sudah Baik, saya iya ini iya, maaf, baik kalau baik Sulawesi begitu, Master ya baik. gampang emosi secara fisik juga jalan. Oke oke, mungkin karena kelas Rabuan udah lama udah nggak ada kali Pak ya, jadi agak hilang. 1 tahun, 1 tahun, Master. Oke, ini baru. Oke, tepuk tangan buat Pak Daud, Bapak dan Ibu. Kasih Terima Ustaz, kasih. kasih. Terima kasih. Tadi itu fenomena coaching gitu yang terjadi. Tadi pun saya sempat emosional gitu. Mohon izin Pak Daud gitu ya. Ketika Pak Daud berharap orang itu berubah. Saya ingat, oh Ya, iya, ada satu pertanyaan ini nih. Saya kasih lagi spoilernya gitu ya. Ada satu pertanyaan yang kunci sebenarnya. Yang kunci apa namanya? Yang kunci mengembalikan pemikiran kepada Daud sendiri, yaitu pertanyaan tadi, apa hasil akhir apa yang Pak Daud harapkan sama Pak Daud gitu, karena bagaimanapun itu bukan bukan tentang Pak Daud tapi tentang eh karena bagaimanapun itu bukan tentang orang lain kan, tentang Pak Daud gitu. Makanya pertanyaan ya, yang kedua adalah agak dalam gitu ya ini nih, oke, ya, lewat hasil aja. akhir apa ya kan? Lihat nih, hasil akhir apa yang hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi pada diri Anda. Tadi Pak Daud bilang pengennya adalah menerima, memaafkan. Saya bisa lanjutkan nih. Kira-kira seperti apa sih Pak memaafkan itu Pak? Pak Daud. Ya, paling tidak menganggap bahwa ini ya kebetulan orang itu saya berbenturan, ya saya tidak harus memaksa dia. Nggak harus, pokoknya accept aja gitu ya. Perbedaan wajar Ya, gitu ya. jadi saya anggap ya mungkin waktu yang akan mengukur nanti bagaimana nanti ketika Oke. Jadi pengennya saya Pak dengan Daud, dia itu berdamai. jadi pengennya Pak Tapi Daud lebih menerima gitu ya. saya terima karena saya katakan mungkin dia harus belajar tentang hipnoterapi ini baru bisa. Oh, baik, 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 baik. Bagaimana caranya supaya dia ikut? Iya, iya. Kalau gitu kan berarti fokus ke orang lain lagi. Ini kan saya kembali ke Bapak. Bapak pengennya terjadi apa sama Bapak? Oh, saya pengennya memaafkan. Kira-kira seperti apa memaafkan itu ya biasa aja. Ya, Memaklumi saya sudah perbedaan. melakukan itu. Oke, kira-kira ada nggak Pak tambahan lain tentang memaafkan?
Nggak perlu orang yang tahu gitu ya, biarin aja gitu ya. Dan nggak perlu memaksa gitu ya Pak. Tadi Bapak kayaknya udah sampaikan itulah. Kalau kalau ini ya tahu, istri saya tahu, tapi anak saya tidak. Saya tidak. Hanya istri Oh, saya katakan bahwa oke. kenapa, bahkan bertanya juga kenapa kok tiba-tiba begitu. Saya sih tidak tahu. Tanggal berapa Ah, pemilu yang lalu itu di situ. Saya hanya mau baik, baik. bertanya bagaimana dia dari pulang pemilu kok saya teriak mungkin 3 4 kali, enggak digubris sama sekali, enggak ditangkap. Oke, oke. Nanti kita pakai tema lain ya, Pak. Ini Saya soalnya ini tema yang agak tapi gini, kalau clean coaching ini tujuannya memang ketika orang punya masalah tema tertentu lalu kita tanya pengennya apa. Ini ada strukturnya nih. Dia pengennya apa sih? Aku pengen memaafkan. Kira-kira seperti apa memaafkan? Oh, memaafkan. Tadi Bapak sudah sampaikan. Oh, memaafkan itu adalah begini, begini, begini. Ada nggak tambah? Oh, kata Pak Fauzan, kata Pak Evi itu di tambahannya. Lalu di manakah X itu ya di dahan? Pak, kira-kira memaafkan itu ada di mana, Pak? Posisinya, Pak? Kalau diibaratkan tubuh Bapak, Pak, di dada misalkan, atau di ya di pikiran, hati lah, di hati memaafkan gitu ya. Baik, baik, baik. di Jadi niat. kalau kalau diibaratkan seperti apa sih memaafkan itu, Pak? Ya bisa diungkapkan juga, bisa secara pribadi dibawa dalam doa, dalam Ah, dalam doa. Mudah-mudahan Tuhan mendengar doa Bapak, Pak. saya sudah upaya itu dengan beberapa langkah forgiveness itu. Oke. Makanya Ya, saya sebenarnya tidak terbebani karena ini ketika saya melihat, tapi secara manusiawi yang ya lalu saya bilang untung sekali saya belajar tentang hipnoterapi terapi. ya. Ya, saya Oke. beruntung, saya bersyukur. Baik, terima kasih Pak Daud, Bapak dan Ibu. Ya, ini malam ini nanti kalau di kelas saya ajarkan ini gitu ya. Lalu ada beberapa nilai-nilai. Tadi ada pertanyaan apa hubungannya sih antara direndahkan sama eh sama apa tadi direndahkan sama berdamai gitu ya. Kan itu dua hal yang berbeda cuma dihubung-hubungkan. Berarti ada generalisasi gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Lalu tadi saya sudah menggunakan ini gitu, tapi ternyata Pak Daud lebih fokus ke bagaimana mengetahui tentang orang itu, fokus ke orang itu. Nah, clean language mengembalikan agar orang itu fokus ke dalam dirinya sendiri. Pengennya apa sih? Pengennya apa sih? Kita kesana terus. Kamu pengennya apa? Pengennya apa? Pengennya apa? Ya udah, pengennya kamu itu yang kita benerin karena bagaimanapun dalam satu titik gitu kita nggak bisa ngubah orang gitu ya, nggak bisa ngubah Ya, orang. Yang kita bisa rubah dari kita sendiri. Nah, clean coaching itu tujuannya adalah menyadarkan seseorang bahwa orang itu adalah yang membuat perubahan dalam dirinya. Sekali ya. lagi, terima kasih. Pak Daud, sekarang apa yang dirasakan? Tadi sudah lega dari pembicaraan ini, apa yang dirasakan sekarang? Tentu tambah lega, Master. Tambah Karena lega. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Daud, Bapak Ibu. Oke, tadi sudah ada bocoran gitu ya. Silakan jika ada pertanyaan gitu. Terima kasih Bidan Desi. Jadi klien kita bisa menjawab masalah dengan dirinya sendiri itu yang terjadi tadi gitu. Jadi kita nggak membuat klien itu, oh harusnya begini-begini enggak. Walaupun terkadang saya tadi punya ego gitu. Tapi saya lupa contekan gitu ya. Tadi ketika saya egonya naik, saya ngerasa gitu. Ini kan dinamika batin gitu ya. Seorang psikoterapi juga punya dinamika batin. Karena apa tadi Pak Daud kemana-mana gitu ya, kemana-mana. Oh ini masih pengen cari tahu nih apa penyebabnya. Kita kan nggak bisa tahu ya. Salah satu cara untuk mencari tahu dan nanya langsung gitu. Cuman dalam peta berpikirnya Pak Daud nggak mau memulai komunikasi itu karena nggak mau dipermalukan, nggak mau direndahkan. Nah, bingung saya gitu kan. Ya udah deh. Pak masalahnya Daud pengen. saya tidak ini bukan saya memulai, Master. Kalau saya memulai gampang. Kalau saya sendiri Iya, tidak penyebabnya nggak itu. nggak apa karena kan itu Yang nggak susah, mungkin dicari Pak. saya susah. Iya, untuk mencari itu ya cari tahu, tanya orang atau minimal gini Pak, Bapak jangan ini kalau udah pakai pendekatan hipnotis ya, hipnoterapi ya, kita kasih saran kan, atau pakai NLP gitu ya. Tadi saya bilang dalam satu hal gitu ya, kita nggak bisa ngerubah orang gitu ya. Kalau mau merubah keadaan ya dari diri kita gitu. Sampai tadi terucap kata-kata apa doa gitu ya, kita nggak tahu Pak, jangan-jangan doa lebih lebih kuat. Tapi memang Ya, itu saja. eh skill ini skill yang memang perlu kesabaran gitu ya. Nah, nanti ini jadi bagian pre-talk tadi sudah disampaikan gitu. Pak Daud eh
nggak apa-apa Pak. Iya nggak apa, gimana? Kita nggak bisa ngerubah orang kan? Yang bisa ngerubah diri kita sendiri. Minimal ketemu orang itu senyum gitu ya. Tapi ketika tadi dinamika batin saya gitu ya Pak, agak agak naik ketika Bapak bilang saya tidak mau tidak mau dipermalukan, tidak mau direndahkan. Oke, ini bingung nih. Kan berarti ada ego juga gitu di atas. Sementara dia punya ego, orang punya ego. Ya masa dua jadi batu? Ya kalau dua jadi batu ya nggak akan ketemu. Minimal satu jadi batu, satu jadi semen. Satu jadi batu, satu kalau mau mau tujuannya berdamai gitu kan. Pihak yang paling menyadari situasi ya pihak yang paling yang punya tujuan itu gitu. Kalau pada tujuan yang nggak pengen, ya udah pengennya biasa aja, udah nggak usah. Kita juga nggak perlu pengakuan orang gitu. Saya mau bertanya, Mister. Boleh? Oh, oke. Ini pertanyaan kedua, dua pertanyaan yang Mas Umam, Mas Sopan. Habis Pak Daud, nanti satu lagi kita udahan ya. Ya, siap, siap SD. Silakan Pak Daud. Apakah dengan kondisi saya ini, saya harus misalnya bertanya kenapa kenapa ada seperti itu, kondisi seperti ini, atau menunggu dia tiba-tiba ngomong ke saya? Karena itu tadi saya kalau kalau saya memulai, saya selalu merasa bahwa apa-apa yang saya lakukan sebenarnya tidak jelas. Nah, ini saya dengan dia itu kontaknya cukup eh, cepat, mudah karena kami satu lingkungan. Hmm, Nah, ini yang membuat saya bertanya itu kenapa kok seperti itu dan bagaimana jalan keluarnya supaya komunikasinya dengan saya itu bisa lancar lagi secara secara verbal begitu. iya. Kalau verbalnya ya kontak fisik, tapi verbalnya ini karena tidak baku ngomong ini. Oke, Pak Daud, eh, mau memposisikan ini sebagai, Apakah harus saya memulai, Mister, maksud saya? saya nggak bilang, saya nggak bilang harus gitu ya Pak. Saya nggak bilang harus. Kan kita punya peran-peran ya di masyarakat gitu ya. Ketika Pak Daud mau berkomunikasi dengan orang itu, topeng apa lah bahasanya gitu ya. Topeng apa yang ingin Bapak gunakan? Misalkan gini, kalau Bapak ingin menggunakan topeng sebagai masyarakat biasa, ya otomatis masih ada keakuannya juga Bapak. Aku nggak mau dipermalukan, aku nggak mau direndahkan. Itu topengnya. Berarti sebagai individu. Tapi kalau Bapak datang sebagai hipnoterapis, beda lagi topengnya Pak. Kenapa? Karena saya ingin cari tahu apa sih persisnya yang saya lakukan atau penyebabnya. Jadi Bapak datang bukan sebagai Pak Daud, sebagai individu di masyarakat bukan, tapi Bapak datang sebagai seorang konselor di masyarakat. Tapi Bapak datang sebagai seorang hipnoterapis. Jadi jubah-jubah ego lainnya dilepaskan dulu. Kebayang nggak maksudnya Pak? Halo? Ya, Jadi ya. ketika Bapak ingin mencari tahu informasi, dilepaskan dulu tuh jubah jubah-jubah yang berhubungan dengan misalkan Bapak Pak RT, jubah RT-nya dilepaskan. Misalkan Bapak punya partai politik, ya partai politik dilepaskan. Ya merendahkan, bukan bahasa merendahkan ya, menurunkan ego agar bisa tahu informasinya. Karena kalau Bapak datang dengan peran sebagai tokoh masyarakat gitu ya, wah udah nggak dapet. Tapi kalau Bapak turun berkomunikasi sebagai hipnoterapis itu beda Pak. Bapak akan lebih banyak menyimak dan mendengarkan. Oke, kenapa sih saya mau tahu gitu kan? Saya duduk dia mendengarkan saja, dia menyimak merespon. Itu beda, Pak. Tapi kalau Bapak masih bawa peran sebagai tokoh masyarakat gitu ya, ya udah, Pak. Kalau Bapak sudah belajar ego personality gitu ya, ada ego kan, ada ego state kan. Kita belajar parts terapi. Jadi parts-parts yang egocentrik, parts-parts yang tadi yang dia membisiki, oh ngapain sih Pak Daud direndahkan, dipermalukan. Ya part itu bilang disuruh duduk dulu. Halo bagian diriku yang marah, halo bagian diriku yang emosional. Aku tahu kamu muncul biar aku nggak dimarahin, tapi aku butuh ngobrol sama orang itu sebagai hipnoterapis, sebagai manusia. Bapak ngomong ke dalam. Bapak ngomong ke dalam diri Bapak, bukan ke orang lain. Itu yang pertama. Jadi gini, namanya hipnotis inside out. Bapak menghipnotis diri dulu sendiri, ngomong seperti ini. Halo bagian diriku yang marah. Halo bagian diriku yang emosional. Aku tahu kamu marah dan gak mau dipermalukan. Tapi kalau misalkan aku mau berkomunikasi, ya aku harus menggunakan topeng hipnoterapis. Aku ingin menjadi seorang yang pemaaf. Aku ingin menjadi seorang yang mengakui kesalahan. Jadi gitu, Pak. Kan Pak Daud tuh nggak sendiri, Pak. Ada Daud lain di sana yang ngomong, yang kritis. Oh, aku nggak mau ya. Daud-Daud yang kritis itu disuruh duduk dulu, Pak. Ketika Bapak mau berhadapan dengan orang itu, berarti besok yang muncul
adalah Daud hipnoterapis, bukan Daud yang tokoh masyarakat. Itu beda, Pak. Beda loh, Pak. Kalau hipnoterapis itu duduk dia menyimak mendengarkan. Jadi besok itu Bapak datang ke orang itu anggap dia sebagai calon klien, Pak. Kan Bapak tadi bilang, saya bingung saya salah apa kok tiba-tiba dia emosional. Berarti dia punya masalah. Yang punya masalah bukan saya, berarti dia. Nah, untuk Bapak mengetahui caranya adalah besok Bapak bertemu peran Bapak sebagai seorang hipnoterapis yang tujuannya punya calon klien. Kan beda tuh, Pak. Tapi kalau Bapak masih memandang Bapak tokoh masyarakat di tokoh masyarakat dengan punya sudah kepentingan ya nggak akan ketemu gitu ya. Jadi saya datangi dia, Mister. Ya, saya sih nggak mengharuskan, tapi kira-kira menurut Bapak gitu, apa yang akan terjadi kalau misalkan minimal ada upaya gitu ya dari Bapak untuk oke, saya tahu mungkin saya punya salah ucap, saya punya salah apa, kita nggak tahu kan. Tapi kalau dia ngomong, eh kayak kamu begini, saya minta maaf ya manusia. Jangan-jangan saya sebenarnya saya tidak berlakukan hal. Contohnya kita tahu nih baru-baru ini ada sebuah kejadian yang menarik gitu ya di Indonesia gitu. Ada seorang artis gitu ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang memendam memendam emosi gitu ya. Lalu tiba-tiba ya Bapak tahu terjadi pembunuhan itu. Kan berarti kan dua-duanya menggunakan topeng tokoh masyarakat gitu ya. Tapi kalau sekarang Bapak dan Ibu sebagai sudah hipnoterapis ya topeng hipnoterapis. Apa sih kesalahan saya? Nggak ada salahnya kok Pak untuk menurut saya gitu ya. Oke, apa maksudnya nggak ada salahnya gitu minta maaf kan minta maaf kan buat bikin bukan tentang orang lain ya untuk bikin dada lebih lapang gitu ya. Sekarang dalam tema ini tentu Bapak Daud kemana-mana membawa hal itu gitu kan. Kenapa sih orang ini udahlah. Kalau saya gitu ya, saya nggak bisa tuh begitu. Oke, gue salah apa gitu. Nah ini sudah hipnoterapis nih Pak. Saya pakai kalimat kalau saya tuh nggak boleh Pak gitu kan. Maaf Pak. Ya jadi besok intinya adalah Bapak ketemu orang itu topeng yang Bapak gunakan adalah topeng. Bapak udah tender tender kan ya? Pak Daud udah TOT kan ya? Ya, Mister? Bapak udah level 4 kan ya? Level 3. Ah, berarti besok datang dengan topeng master hipnotis gitu. Sudah pulang dari... Oh jangan dong Pak, Bapak kan udah jadi keluarga IHC, Bapak kenapa nggak nanya langsung ke WA sama saya gitu. Oke, Pak Daud, mungkin jadi kalau pertanyaan saya sih nggak mengharuskan Pak, tapi si penghipnotis dalam diri Bapak besok dikasih peran. Tapi Sekali lagi, si tidak cukup penghipnot, ini, Mister. Forgiveness itu tidak cukup. ya kan bukan. Tadi kan Bapak bilang Bapak pengen berkomunikasi langsung. Lah kalau berkomunikasi langsung sebagai penghipnotis ya ngomong Pak. Kan kita kekuatan kita di linguistik Pak. Nanti Oke, saya belum setia kalau sederhana. begitu. Cuman cuman ngomong aja. eh coba coba latihan Pak. Namanya Pak siapa saya Pak? Namanya Bapak yang itu Ya, Pak. Dede lah. Namanya siapa namanya? Oke. Sekarang saya Dede ya. Silakan. Kalau saya Dede Bapak mau ngomong apa? Kita latihan dulu nih. Diturunkan dulu nih. Saya ingin Bapak memunculkan si penghipnotisnya. Silakan Pak. Kita latihan dulu. Gimana ya? Ya, gimana? Coba dulu aja Pak Dede. Mohon maaf ya kalau saya melakukan kata-kata yang memang tidak sesuai. Sekali lagi saya mohon maaf. Coba itu dulu aja sederhana. Udah bisa? Satu, dua, tiga, action. Ya, Pak Dede, saya selama ini merasa bahwa kita itu sebagai apa seperti keluarga akrab sebelumnya. Tapi kok tiba-tiba saya merasa bahwa ada sesuatu yang kurang karena eh, saya mengamati pergaulan kita selama ini kayak miskomunikasi biasanya akrab tiba-tiba jadi ini. Saya boleh tahu kira-kira eh, Bapak Dede itu merasa bagaimana dengan saya supaya saya tahu juga karena tidak enak kok selama ini kita dekat tiba-tiba terputus komunikasi. Saya bukan Baik. mau ini
mau memaksakan Bapak untuk menyenang saya atau suka dengan saya. Ya kalau memang tidak suka ya katakan. Saya ingin tahu lah. Mungkin sebatas itu saja saya mau tahu dulu apa penyebabnya sampai Bapak itu misalnya terlalu berat untuk ini kepada orang lain akrab, saya juga orang yang sama akrab, tapi kalau kepada saya tidak. Selama ini kok berbeda. Ya. Itu saya alami sejak dari pemilu yang pilkada, pilkada, pilkada. Hmm, Situ mulai. baik. Besok dilatih ya, Pak. Kan Bapak sudah belajar part terapi, sudah belajar kursi kosong gitu. Jadi pada laut yang menghipnotis itu aja ngomong itu sudah sebuah upaya Pak. Ya upaya dimulai dari kita lah, nggak mungkin orang lain gitu. Itu mungkin nanti bisa dilatih ya Pak. Itu kalau saran saya sebagai individu, sebagai hipnoterapis dan Bapak bagian dari keluarga IHC, jika Bapak memang punya keinginan untuk berdamai, ya dimulai saja komunikasinya gitu ya. Tidak ada salahnya kok. Berarti tadi kan ada bagian yang ngomong seperti ini kan, aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau dipermalukan. Nah itu kan si ego personality yang kritis ya. Berarti si topeng yang kritis, si ego yang kritis, ya suruh istirahat dulu. Bilang sama dia gitu ya, hai bagian diriku yang kritis, hai bagian diriku yang tadi tidak mau dipermalukan gitu ya. Saya tahu bahwa tujuan kamu agar aku juga terjaga dengan baik, tapi agar menjaga kerukunan bermasyarakat gitu ya. Ya, Saya butuh memunculkan si hipnoterapis. Oke, itu ya Pak. siap, siap. Siap, terima kasih Pak Daud. Oke, Bapak dan Ibu, Mas Opan, kalau nggak ada yang mau nanya, kita sudahi kali Mas Opan ya Bapak dan Ibu. Ya. Memang kalau pakai clean coaching ini eh, agak panjang, agak dalam. Saya pun tidak mentah-mentah menggunakan clean coaching dengan banyak dalam proses psikoterapi saya, karena profesinya sebagai hipnoterapis, tapi ada keterampilan ini. Jadi melengkapi lah, bahasanya melengkapi gitu ya. Karena ada kalanya kita juga harus kenceng sama klien gitu ya, berkonfrontasi. Kayak tadi kayak Pak Daud tuh udah nanya, harusnya bagaimana? Ya kalau dalam proses coaching saya akan bilang, oke kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya. Terus bagaimana kalau Bapak tetap mempertahankan itu, apa yang akan terjadi gitu ya? Itu coaching gitu. Tapi karena kita pakai payung hipnoterapis, ya kita punya otoritas gitu ya. Berarti kan ngasih saran gitu loh. Oke, Mas Sopan, Bapak dan Ibu, masih ada yang mau nanya? Sepertinya sudah Pak Yusdi. Baik, kalau sudah, Bapak dan Ibu, saya mau closing statement gitu ya. Jadi clean coaching ini sebenarnya pengetahuan yang jarang dan langka gitu ya, jarang langka dipelajari sama banyak orang. Nggak semua juga orang bisa mempelajarinya karena memang butuh niat sebenarnya sih butuh niat gitu ya. Kalau orangnya udah punya niat bagus, apapun bisa dipelajari gitu. Dan kita akan pelan-pelan nanti belajar. Silakan yang punya minat di sini gitu ya. eh Tergantung sikon. Iya Pak, tergantung sikon bener. Yang punya niat di sini, monggo dilanjutkan untuk meneruskan keterampilan sebagai seorang hipnoterapis dengan keterampilan tambahan-tambahan yang ada di kelas-kelas IHC. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disampaikan. Maklum lah, saya juga pembelajar dan manusia biasa gitu. Jadi kalau buat salah ya, ya dimaafkan. Itu mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Master. wabarakatuh. Makasih, Pak Baik, Daud. terima kasih Pak Yusdi. Kurang lebih 2 jam dari tadi ya. 2 jam ke belakang kita sudah belajar bersama tentang clean coaching bersama Pak Yusdi yang sangat luar biasa ya. Di mana untuk kelasnya kita akan adakan di tanggal 30 dan 31 Januari 2025 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di kelas clean coaching bisa langsung WA saya Bapak Ibu ya. Untuk nomor saya sudah ada di grup, nanti akan saya share ulang dan juga akan saya share juga untuk link preview ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelasnya sekali lagi itu 2 malam ya Bapak Ibu ya. Jadi di penghujung bulan mari kita manfaatkan dengan berinvestasi dari leher ke atas Bapak Ibu. Baik, cukup sekian untuk malam hari ini. Sampai jumpa di kelas dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri. Mas Opan, Ya, gimana? Mas Opan, Bapak dan Ibu, mohon izin
Ini kebetulan saya tuh sekarang lagi magang di Indonesia Innovation Center. Boleh nggak ini saya jadikan dokumentasikan Mas Ovan di foto Mas Ovan? Oh, siap, siap, siap. Boleh, boleh. Karena salah satu tugas saya adalah memberikan kelas pengayaan buat alumni IHC agar nanti bisa digunakan dalam dunia karir. Siap, Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memunculkan wajahnya gitu ya sebagai laporan saya kuliah, saya dengan senang hati terbantu oleh hal itu. Terima kasih 2 jam ini, Kamu ikut terus nih. eh 2 jam ini mau mendengarkan gitu ya bagaimana proses pembelajar. Baik, sekali lagi Mas Opan, mau foto atau saya Mas? siap. Saya bantu aja Pak Isti. Biar Baik. nanti saya kirim. Jadi semester ini saya magang di IHC. Silakan nanti jika mau komunikasi. Nah ini laporan. Tangannya kompeten ya, Bapak dan Ibu ya. Wah, makasih nih yang sudah mau buka Ya, Sudah banyak video nih. ya. Ya, satu, dua dua, hari. tiga. Iya. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Ya, baik. Sudah. Baik. Terima kasih Mas Opan. Terima Kasih, kasih Bapak dan ya, Ibu. Salam kasih sehat Mas semuanya. Uban. Ya, Buat baik. Master Terima Yusdi. kasih. Salam istirahat Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Kasih warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Salam kasih Pak wabarakatuh. Yusdi. Terima Terima kasih kasih. Bang Terima kasih Pak Yusti. Yusti. Terus Terima di kasih Bang Adi. Master Terima kasih Belly. Bang Akso. Bye bye. Jinlev. Baik, sama-sama ya. Nah, Satu, master-master gini semuanya. dua, tiga.